Saya terlahir dengan nama Natalia Iriani. Alhamdulillah, saya mu'alaf dari tahun 2016, latar belakang Kristen Protestan, dan sekarang nama saya Khadijah. Dari gereja mana? Saya dulu kalau nama gereja saya nggak bisa sebutkan ya. Kalau gereja itu ada macam-macam tuh sektornya apa? Iya, gerejanya Protestan, tapi di sini saya sangat menjaga betul ya, karena sampai sekarang pun walaupun saya sudah masuk Islam, hubungan baik dengan pendeta itu masih terjalin banget. Takutnya pendeta saya dicap pendeta yang gagal gitu ya, karena jangan sampai lah kayak gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya kalau kayak gitu ya dulu ya. Dulu karena terlalu mencintai Yesus ya, bisa dibilang ya. Karena terlalu mencintai Yesus, dulu saya tuh melihat apa yang diajarkan dari gereja, apa yang diajarkan dari latar belakang keluarga saya. Nah, papa saya itu kan dari LSM Kristen. Jadi dengan aktifnya papa saya di pelayanan, itu pun ngebentuk aku juga aktif juga gitu di gereja gitu ya. Aktif di gereja, semakin melihat kasih Yesus yang begitu nyata gitu ya. Jadi cinta banget dengan Yesus gitu, melayani mulai dari musik, dari semuanya lah ya, aktivis-aktivis gereja kayak ada ibadah apa gitu, selalu terlibat gitu ya, di pemuda, dari sekolah minggu juga itu udah terlibat. Nah tapi karena saking ini ya, merasa hati itu cinta banget sama Yesus, itu deket banget sama Yesus, di situ membuat inisiatif aku tuh semakin merasa aku harus kenal betul Yesus itu gimana sih, Yesus itu siapa sih, kayak gitu. Nah itu pun juga latar belakang terbesar yang membuat aku itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf gitu, karena mencari tahu Yesus itu siapa kayak gitu. Sejauh apa orang mencintai Yesus kan? Orang juga agama yang orang-orang Kristen pasti mencintai Yesus kan? Yeah. Pada umumnya. Ya. Nah, sejauh mana Mbak Khadijah ini mencintai Yesus dengan tindakan, kan nggak mungkin dengan ungkapan aja. Iya. Dengan tindakannya itu sejauh mana? Dengan ini selalu membaca Alkitab ya, kalau bisa dibilang Bible lah ya, membaca Bible, kitab suci saya yang lama ya kan. Jadi dulu memang keluarga itu ngebentuk aku itu tiap pagi bangun tidur harus baca kitab suciku yang lama itu. Harus baca Bible. Dulu udah biasanya disuruh sama mama dari kecil. Jadi mama papa nyuruh dari kecil gitu, diajak, begitu udah semakin dewasa kan dari kecil, jadi udah besar baca terus, sudah kebiasaan, rutinitas gitu ya. Jadi kayak udah ya udahlah sehari-hari gitu, kalau nggak ngelakuin itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi pagi terus malam juga mau tidur kayak gitu. Nah, tapi itu aja tuh nggak cukup gitu. Nah, karena merasa yaitu cinta banget sama Yesus. Yesus itu yang saya dikenalkan, Yesus adalah sosok sebagai Tuhan yang harus disembah. Sementara saat saya membaca apa yang Yesus katakan di dalam kitab suci, tapi ini jarang banget dibahas sama pendeta gitu. Karena ayat-ayat di dalam ibadah gereja kan kebanyakan cuma tentang kasih, tentang gimana kita hidup secara bersosialisasi kan kayak gitu ya. Tapi ternyata ada ayat-ayat mengenai tentang cerita-cerita Yesus itu yang membuat aku mengenal ini beneran Tuhan gak sih? Itu pada waktu apa tuh? Itu mulai dari kecil sebenarnya. Jadi dari masih zaman SD itu juga udah sering banget memikirkan gitu. Oke, silakan kita mulai. Pernah disebabkan oleh Allah. Ketika Tuhan mengatakan kalau kamu Elia, kau ini mencampurkan antara filsafat, tafsir pribadi, dan asumsi teologi. Yang pertama, tentang kematian tidak pernah disebabkan oleh Allah. Masalahnya dalam Bible justru berkali-kali mengatakan Allah memberi hukuman mati, membinasakan, bahkan yang menentukan hidup dan matinya manusia. Contoh, Ulangan 32:39, aku menghidupkan dan mematikan. 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Kalau begitu bagaimana bisa dibilang bahwa kematian tidak pernah disebabkan oleh Allah? Ya, oke Pak King. Sedikit saya ini dulu ya, nanti baru Pak King ya sebenarnya. Silakan. Jadi teman-teman ya, iman Kristen tuh jangan dipandang dengan cara pandang Islam. Saya bilang Islam itu kalau memahami sesuatu langsung celung tiba-tiba ke tengah-tengah. Membahas mengenai tentang perencanaan Allah itu harus dimulai dari awal mula segala rencana segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan sebelum segala sesuatunya terjadi. Sebelum dosa itu jatuh, apa manusia itu jatuh dalam dosa. Itu maksudnya perencanaan Tuhan.
Nah, masalah kematian adalah disebabkan oleh manusia itu sendiri gitu loh teman-teman. Jadi Islam ini kasihan banget ya, jangan melihat dalil. Itu dalil-dalil itu setelah peristiwa manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan itu punya kuasa atas menghidupkan atau mematikan, begitu teman-teman ya. Jadi kasihan ya saudara-saudaraku yang muslim ini, sangat salah sekali. Ibaratkan begini saudara ya, Al-Quran itu tidak punya pembahasan yang lebih jauh, karena Al-Quran itu memang bukan suatu firman Tuhan. Itu dalam pandangan saya ya. Kalau teman-teman muslim bisa mengatakan itu firman Tuhan, harus diuji dulu. Mari kita uji bagaimana sih firman Tuhan. Sebuah firman atau perkataan Tuhan, saya yakin bukan lawak-lawak, dan saya yakin bukan suatu kesalahan. Dilihat atau dipandang dari sudut manapun, harusnya firman Tuhan itu bisa berguna buat manusia, bukan cuma dongeng isapan jempol saudara. Jadi pembahasannya itu harus panjang, harus mengena. Jadi bukan cuma cerita-cerita penyangkalan doang ya, tapi Al-Quran ini hanya sebuah cerita-cerita penyangkalan yang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya, tapi dibaksa benar gitu teman-teman ya. Oke, kita silakan Pak King David Terus untuk Bu, dijelaskan. lagi Bu. Oh, masih lagi ya? Oke. Ya, sampai dia ini selesai video ini yang Oke. wanita ini. Oke. Padahal Kalau Ibu mau tanggapin, Ibu tanggapin, nggak apa-apa. Enggak. Jadi secara logika, kalau Allah menciptakan sistem hukuman kalau makan langsung mati, lalu hukuman tersebut benar-benar terjadi, maka Allah adalah penyebab utama hukuman tersebut terjadi. Ibarat hakim bilang kalau melanggar hukum ini kamu mati. Lalu orang dihukum mati, apakah kita bilang bukan hakim penyebabnya, tapi orang itu sendiri? Tidak sesederhana itu Elia, karena hakimlah yang menetapkan sistem hukumnya. Nah, kedua, kau bilang mati artinya terpisah dari Allah. Masalahnya Adam tidak langsung mati fisik hari itu. Padahal Kejadian 2:17 mengatakan pada hari engkau memakannya pasti. Kadang-kadang ya konyol, udah tahu Elia bilang mati itu artinya mengalami keterpisahan antara Tuhan dengan manusia. Lalu tiba-tiba dia nyaut, buktinya Adam dan Hawa nggak langsung mati fisik. Gimana sih? Dijawab sendiri, ditanya sendiri. Ada saya kadang-kadang memang Islam ini ya, maaf ya, apalagi perempuan ya, otaknya tuh setengah saudara ya. Kadang-kadang kalau berbicara sama mereka tuh kita menghadapin orang tuh harus apa ya, kayak harus menggunakan belas kasihan karena saking dongoknya mereka ini ya. Jadi kalau ada muslimah yang cerdas bolehlah bergabung dengan kita ya. Kalau nggak paham itu mendingan gini loh, sebelum menanggapi kitab orang, pahami dulu bagaimana sih konsep pemahaman iman Kristen itu. Begitu ya saudara ya. Contohnya ya, saya pribadi, kenapa saya membahas Al-Quran? Saya mengerti cara memahami Al-Quran. Namun, kenapa saya berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang tidak logis di dalam Islam? Karena Islam itu mencoba mengkaitkan kitab Taurat dan Injil. Nah, ketika Al-Quran menyangkutkan Taurat dan Injil, maka cara pandang Al-Quran harus dilihat dari cara pandang kitab Taurat dan Injil. Begitu loh teman-teman. Kalau Taurat dan Injil, kita memahami sesuatu dengan konteks. Ya, dari sebuah Alkitab itu kan kita baca konteks. Nah, sementara Al-Quran katanya diklaim sebagai penyempurna, ternyata harus minta bantuan dengan penafsir. Nah, ini kan yang saya maksud adalah ini loh, ada hal yang sangat salah, yang sangat fatal, tapi Islam itu tidak peduli, begitu saudaraku ya. Bukan saya nggak paham. Kalau membaca Quran memang butuh tafsir, butuh bantuan tafsir, itu saya ngerti. Cara memahami Quran itu ngerti saudara ya. Karena memang Al-Quran itu satu ayat saja ada tafsirnya sendiri, nggak bisa dibaca secara konteks gitu ya. Lanjut. Engkau mati. Tetapi nyatanya ada masih hidup ratusan tahun kemudian. Makanya kalian tuh suka ubah-ubah makna mati menjadi mati rohani supaya apa? Sesuai dengan doktrin kalian. Padahal mati rohani tidak tertulis secara eksplisit di dalam ayat itu. Itu interpretasi belakangan untuk menjelaskan bahwa kenapa pada saat itu Adam tidak mati. Tunggu Bu, gini Bu, yang kalau udah stres jangan ditularkanlah kesetresan sama orang lain. Islam itu tidak mengenal tentang roh. Nabi kamu ketika ditanya tentang roh aja nggak tahu gitu ya. Jadi Islam itu fokus pengajaran tentang hal-hal lahiriah, hal-hal jasmania, kayak terutama persoalan tentang cebok pakai batu itu kan aturan-aturan jasmania. Jadi Islam itu nggak pernah ada spiritualnya, itu tidak ada sama sekali. Islam itu tidak mengenal roh. Islam itu tidak memahami tentang rohani saudara, karena fokus mereka adalah jasmani. Jadi jangan bicara roh ya Bu ya, karena Ibu sangat tidak paham sekali. Saya mantan Islam saudara, ketika saya sudah memahami Alkitab saudara, saya jauh bisa sangat membedakan antara keduanya ini. Ya, kedua kita bisa membedakan sekali antara Islam dengan Kristen, antara Alkitab dengan Al-Quran. Itu saya bisa membedakan saudara. Jadi kalau saudara masih bingung membahas tentang roh, itu hanya Alkitab yang menjelaskan. Islam nggak bisa menjelaskan, oke? Kalau ada umat Islam yang bisa menjelaskan, saya yakin dan percaya dia lebih pintar daripada nabinya, oke? Lanjut. Fisik. Lalu ketiga, kau bilang Allah tidak lagi menopang hidup manusia. Nah, muncul pertanyaan besar di sini Elia. Kalau manusia itu tidak bisa hidup tanpa Allah menopang, berarti siapa yang mencabut penopang itu Elia? Tetap Allah. Jadi secara logika rantainya itu tetap kembali ke keputusan Allah Elia. Sadarlah. Contoh Enggak, dalam Islam itu enggak ada keputusan Allah, tuh enggak ada ya Bu ya. Kalau Islam itu
Allahnya diatur sama umatnya. Oh, Allah nggak boleh begini, Allah tuh harus begitu, Allah tuh namanya harus 99, nggak boleh 100. Nah gitu ya, itu yang ngatur adalah manusia atau umatnya gitu, Bu. Jadi gak usah sok pinter ya. Saya nggak pernah menemukan dalam dunia ini bahwa Islam itu memiliki keistimewaan dalam kecerdasan di seluruh dunia, itu gak ada. Di mana-mana negara Islam tuh paling blow on seluruh dunia gitu aja ya. Jadi gak usah merasa sok pinter gitu, apalagi bahas kitab orang. Kalau orang-orang kafir itu memang mereka udah tahu, bukan nggak tahu ya. Lanjut. Contoh sederhana, kalau seorang ayah kemudian bilang, aku berhenti memberikan makan kepada anakku karena dia tidak taat, lalu tiba-tiba anak itu mati, apakah kita bilang bahwa anak itu mati sendiri, bukan karena ayahnya? Ini ngomong apa sih, Bu? Aduh, emang rada gelo ya mereka ini. Buat analogi juga salah kaprah. Aduh, kecuali itu Allah kamu cuman melahirkan doang. Habis itu terserah lu mau cari makan kek, cari makan sendiri sono. Tahu nggak, ibaratkan seperti saya logikakan begini. Ketika Allah itu menyediakan sorga, menyediakan neraka, tapi tidak diberikan jalan akses menuju sorga. Tapi justru Allah kamu itu membiarkan umatnya itu supaya semuanya nyemplung ke neraka. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 13, Allah punya rencana bahwa neraka harus dipenuhi oleh manusia. Dan Allahnya dalam Islam tidak peduli bodoh amat, lo mau dosa kek, mau kagak kek. Malah justru kalau tidak berdosa, malah tak gantiin dengan orang yang berdosa. Katanya begitu menurut hadis. Kalau Islam ada yang enggak atau pengen menuntut kata-kata saya, silakan saya undang masuk, akan saya kasih dalilnya, oke? Lanjut. Tentu tidak sepenuhnya begitu, Elia. Makanya konsep yang paling jelas dan masuk akal itu cuma Islam. Ya, Masuk akalmu emang ada, Bu, akalmu di pantat mana bisa. Bicara akal, di mana-mana akal tuh yang orang kafir yang lebih cerdas gak ada. Islam itu yang punya akal cerdas. Kalau Islam yang punya akal cerdas, saya yakin orang Islam yang memiliki pusat berkat untuk seluruh dunia. Buktinya kalian cuma bisa make. Nggak usah ngomongin akal, bikin malu aja. Lucu. itu apa? Yang pertama, Allah memang menetapkan kematian sebagai ujian hidup. Adam memang berbuat salah, tapi dosa Adam tidak diwariskan ke semua manusia. Dan Allah menerima taubat Adam jadi manusia. Kalau Allah menerima tobatnya Adam, ya kenapa dikeluarin dari sorga, Bu? Menurut Islam katanya di sorga tuh Adam. Ya jangan dibuang ke bumi, gimana sih, blow on? Lahir tidak membawa kutukan dosa Adam. Al-Quran jelas dan tegas, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi Nah itulah, orang kalau punya kitab nggak pernah dibaca kitabnya sendiri, ya kayak begini nih. Islam tanpa hadis bisa nggak? Dalam hadis mengatakan dosanya umat Islam segede gunung nanti ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yang nanggung dosa siapa? Orang kafir. Enak aja lu yang cabul di pesantren, masa kita yang mesti harus nanggung dosa? Lu goblok nih, bener-bener Islam ini ya. Lanjut. Islam tidak membuat manusia itu menanggung seluruh dosa kesalahan Adam. Sedangkan dalam teologi Kristen, gara-gara Adam jatuh seluruh manusia berdosa. Padahal secara akal sehat, kenapa bayi baru lahir harus... Makanya dalam Islam itu dosa itu diremehkan. Katanya cukup membaca satu surah saja dosanya sudah hilang. Nah itu kalau di Islam itu dosa hanya ditebus dengan mantra gitu ya. Begitu ya kan, Bu? Masa cuman sholat kamu bisa? Emang ada dalilnya dengan sholat kamu bisa hilang dosanya? Gak ada. Makanya gak usah kocloknya, gak usah dipamerin ya. menanggung kesalahan nenek moyang. Kalian ini bingung sendiri dengan ajaran kalian. Allah bikin... Yang bingung lo, orang lain disuruh bingung, gimana sih? Batu Hajar Aswad itu menebus dosa umat manusia sehabis-habisnya. Lo nggak tahu kan dalilnya? Lo yang bingung kok, orang nuduh orang lain yang bingung. aturan, Allah kasih hukuman, Allah cabut penopang hidup. Tapi katanya bukan Allah penyebab kematian. Memang sadar dikit lah, sadar. Sadar dikit. Emang Quran kamu bisa memberikan informasi kenapa itu Adam dan Hawa itu makan buah? Yang nyuruh makan buah siapa? Ayo bisa jawab gak? Kalau mau sadar nih ya, yang suruh makan buah siapa? Jadi kalau Adam dan Hawa diusir dari surganya umat Islam itu salahnya apa? Ayo, salahnya apa? Ayo, kita buka dalil kamu loh. Al-Quran kamu kita berapa kali kita buka. Inilah umat dongo yang tiap hari baca kitab hanya dijadikan mantra hafalan, saudara. Tidak dibaca pengertian daripada bahasa Arabnya. Bahasa Arab Qurannya mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diusir karena makan buah. Kok gimana sih, Dul? Aduh, nggak laki nggak perempuan sama saja ya semua ya otaknya ya. Doctors hate me. I'm not. Saya dari Sudah agama. berarti, Bu. Oke, silakan Ini nanti yang kedua. ditanggapi. Baik. Ya, terima kasih. Ada lagi yang Ibu mau sampaikan? Enggak, udah silakan, Pak. Oke, baik. Saya akan jawab ya. Jadi, kalau membahas video seseorang, khususnya yang dia perlihatkan pada malam hari ini tentang Elia Miron, nah harusnya dia menjawab dengan tuntas, ya, dan memakai dalil, bukan hanya congormologi saja. Nah, saya lihat muslimah ini membantah tanpa dalil, bahkan cenderung hanyalah fitnah belaka. Nah, sekilas kita lihat sepertinya dia hebat banget, tak
tahu ayat Alkitab ya. Padahal faktanya dia botol. Pantaslah mereka ini berdua mualaf. Karena di sana nggak perlu pakai otak. Pakai dengkul saja cukup. Emang si ibu tadi mualaf? Enggak lah Pak, Islam dari kecil. Dia ngaku dia mualaf. Yang tadi tuh? Iya, Masa dia ngaku ngaku dia mualaf? mualaf. Ada video sebelumnya juga dia ngaku dia mualaf. Saya pernah itu komen di YouTube-nya, saya suruh masuk, nggak pernah ada nggak Nggak ditanggapi. berani, Bu. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab bahwa penyebab kematian itu adalah dosa. Itu tidak salah. Itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Orang Kristen membantah selalu menggunakan dalil. Nah, kita lihat di Alkitab kita dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, sebuah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa ketika makan buah terlarang itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka langsung mati? Jawabannya tidak. Karena yang dimaksud Alkitab adalah mati secara rohani, yaitu terpisah dari hadirat Allah, putus hubungan dengan Allah. Karena itu Adam dan Hawa, detik itu juga mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka mengalami kesusahan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari nafkah hidup. Mereka dikutuk oleh Allah. Nah, apakah Allah membiarkan manusia mati binasa dalam api neraka? Jawabannya tidak. Allah merancangkan keselamatan sejak awal. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, inilah proto-evangelium pertama, kabar sukacita pertama diberitakan oleh Allah itu sendiri. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan tentang Sang Mesias yang akan datang menyelamatkan umat manusia. Dan sudah tergenapi di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita melihat, dia mengatakan tadi, manusia itu tidak mati secara rohani karena tidak ada tertulis secara eksplisit. Nah, kita lihat dalam bahasa Ibrani. Karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, maka dikatakan situ mot tamut. Mot tamut secara harfiah artinya mati. Engkau akan mati. Ini adalah bentuk penegasan dalam bahasa Ibrani yang berarti engkau pasti mati. Engkau sungguh-sungguh akan mati. Nah, makna kematian dipahami mencakup yang pertama, kematian rohani. Hubungan manusia dengan Allah rusak sejak dosa mulai masuk melalui Adam. Jadi dosa itu masuk melalui Adam. Yang kedua, kematian jasmani. Manusia menjadi fana. Tadi manusia itu diciptakan untuk hidup selama-lamanya kekal di bumi ini. Tetapi karena akibat dosa, maka manusia menjadi fana. Dan akhirnya, manusia akan kembali menjadi debu. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 19, dikatakan firman Tuhan begini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Karena itu, Adam tidak langsung mati secara fisik pada hari itu. Banyak penafsir Alkitab melihat bahwa kematian rohani terjadi segera. Sedangkan kematian jasmani mulai bekerja dan akhirnya digenapi kemudian. Namun saudara-saudara, hukuman yang dinyatakan Allah dalam bahasa Ibrani mot tamut menegaskan kepastian maut sebagai akibat dosa. Jadi kematian manusia bukan karena nyawanya ada yang cabut atau ada malaikat maut yang mencabut nyawa seseorang, melainkan manusia mati akibat dosa atau berdosa. Nah, jika Adam dan Hawa tidak berdosa, maka mereka hidup selama-lamanya di bumi ini. Ketika mereka berdosa, umur mereka mulai dihitung. Adam mati pada usia 930 tahun. Jadi ketika dia berdosa, umurnya dihitung. Tetapi ketika Adam tidak berdosa, Adam hidup takut akan Tuhan, dia tidak terhitung umurnya. Tidak ada yang tahu usia Adam sebelum jatuh dalam dosa itu berapa ribu tahun. Nggak ada yang tahu, saudara. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Alkitab mencatat 930 tahun hidupnya Adam di bumi ini, kemudian dia mati. Nah, muslimah ini berkata, mu'alaf ini berkata, Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan, dia ambil dari kitab Ulangan 32 ayat 39. Sepertinya benar bahwa Allah mematikan dan menghidupkan, sepertinya benar.
dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab, kita tidak boleh melepaskannya dari konteksnya. Lihatlah sekarang, kata firman Tuhan, bahwa akulah dia. Tidak ada Allah selain aku. Akulah yang mematikan, dan akulah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku pula yang menyembuhkan. Nah, saudara, ayat ini dalam Ulangan 32 ayat 39 berada dalam nyanyian Musa. Kita harus lihat konteksnya dulu. Nyanyian Musa yang menegaskan kedaulatan Yod-He, Waw-He atas Israel dan bangsa-bangsa. Konteksnya adalah polemik terhadap ilah-ilah palsu. Allah sedang menyatakan bahwa hanya Dia yang berkuasa atas hidup dan mati, bukan dewa-dewa lain. Nah, jika ayat ini dipakai untuk menyimpulkan dosa tidak menyebabkan kematian, dan hanya Allah yang menyebabkan kematian, maka itu bertentangan dengan banyak bagian ayat-ayat Alkitab lainnya. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat 17, dikatakan firman Tuhan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Roma 5 ayat 12, maut masuk ke dalam dunia melalui dosa Adam. Roma 6 ayat 23, dikatakan upah dosa itu maut. Ya, upah dosa ialah maut. Di sisi lain, Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah adalah penguasa tertinggi atas kehidupan dan kematian. Jadi ada dua kebenaran yang berjalan secara paralel. Yang pertama, dosa adalah penyebab kematian manusia dalam arti moral dan teologis. Yang kedua, Allah berdaulat atas hidup mati manusia. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kekuasaannya. Keduanya tidak saling meniadakan. Sebagai contoh, seseorang dapat mati karena penyakit. Secara medis, penyakit itu penyebab langsungnya dia mati. Namun orang percaya kepada Allah juga mengakui bahwa hidup dan mati tetap berada di bawah kedaulatan Allah. Demikian pula dalam Alkitab, dosa membawa maut, tetapi Allah tetap adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup mati manusia. Jadi saudara, jika seseorang menggunakan kitab Ulangan 32 ayat 39 atau 1 Samuel 2 ayat 6 untuk menolak ajaran bahwa dosa membawa maut, ia sedang mengabaikan konteks ayat itu dan juga kesaksian Alkitab secara komprehensif. Penafsiran yang sehat harus mempertimbangkan seluruh konteks kitab dan keseluruhan ajaran Alkitab, bukan hanya satu ayat yang dipisahkan dari konteksnya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 6, kurang lebih sama maksudnya dengan Ulangan 32 ayat 39. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat Alkitab tidak bisa ditafsirkan secara letter-let atau secara hurufiah saja atau secara natural. Kita harus melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, karena Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri. Ayat Alkitab bisa menjelaskan ayat. Tidak ada istilah dosa waris. Tidak ada istilah dosa waris dalam Alkitab kita. Yang benar adalah dosa turunan. Akibat kesalahan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, maka seluruh turunannya ikut berdosa. Contoh, seperti sebuah adonan yang telah kemasukan air kotor, maka tentu semua isinya turut terkontaminasi. Yang pertama, pandangan dosa awal atau dosa asal, original sin, yang umum dalam banyak gereja mengajarkan bahwa Alkitab, ya, akibat kejatuhan Adam, seluruh umat manusia lahir dalam kondisi berdosa dan terpisah dari Allah. Yang kedua, sebagian orang kurang menyukai istilah dosa warisan karena terdengar seolah-olah Allah langsung menghukum seseorang atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Maka lebih memilih mengatakan bahwa manusia mewarisi natur yang telah rusak, kecenderungan berdosa, dan kematian yang masuk ke dalam dunia melalui Adam. Semua keturunan lahir dari natur yang telah tercemar itu, seperti saya kasih contoh tadi, adonan. Akibatnya Bapak Ibu, semua manusia akhirnya berdosa dan mengalami maut, kematian kekal. Nah, ini sejalan dengan pemikiran Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa pribadi yang dilakukan setiap orang dan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dengan bahasa analogi, manusia bukan sekedar menerima catatan kesalahan Adam, melainkan lahir dari adonan yang sudah terkontaminasi oleh dosa.
sehingga seluruh umat manusia membutuhkan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus, yang dalam Roma 5 disebut sebagai Adam yang terakhir atau kepala umat yang baru. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa menebus dosanya sendiri. Kita butuh juru selamat, yaitu Kristus. Ibarat seseorang yang tidak bisa berenang, tenggelam di sungai, ia butuh orang yang bisa berenang, yang datang menyelamatkan dia. Setiap hari, saudara dan saya, kita bikin dosa, baik yang tidak kita sadari, ataupun yang kita tidak sadari. Ya, yang kita sadari atau tidak kita sadari, kita selalu bikin dosa. Dosa kita ibarat hutang yang telah bertumpuk-tumpuk, sudah bermiliar-miliar, tidak bisa kita bayar. Ada seseorang yang tidak berhutang, yang mampu menebus hutang kita. Dialah Kristus Yesus, yang bayar lunas hutang saudara dan saya. Dia yang tidak terkutuk, telah dijadikan terkutuk karena kita, karena saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa, telah dijadikan berdosa oleh karena saudara dan saya. Semua isi kitab Perjanjian Lama berbicara tentang Sang Mesias, Juru Selamat manusia. Kitab Perjanjian Lama selalu bicara tentang pengorbanan. Ada pengorbanan domba, lembu sapi untuk penebusan dosa. Dalam Perjanjian Baru adalah penggenapannya. Satu kali pengorbanan Kristus di kayu salib untuk selama-lamanya, permanen. Kita melihat semua apa yang dilakukan oleh Kristus karena kasihnya kepada saudara dan saya. Jadi Kristus adalah pusat tujuan kita. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran al-haq, dan dia adalah kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Jadi saudara, tanggapan kita terhadap muslimah tadi yang berbicara tentang dosa asal, tentang apa yang dikatakan oleh Elia Miron, dia bantah, tapi dia tidak menggunakan dalil, sedangkan kami menggunakan dalil. Demikian dari saya, Bu. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Silakan, Bu. Atau ada Ibu yang mau tanggapi dulu? Sebelum ke yang kedua, itu ada Habib Mangkulangit. Coba Habib Mangkulangit mau tanggapi dulu kali, silakan. Salam Habib. Habib? Ya, solong. Tolong, Gini, Bro. Tolong talik. Dia kan ngaku pernah kerja di LAI ya. Yang ini, Bukan, yang pertama, Ah, yang satu kedua ini. Yang kedua nanti. Oh, Yang tadi kalau pertama. yang pertama, gimana ya aku menanggapi? Karena di Al-Quran sendiri kan tidak lengkap. Ya, betul. Ya, Al-Quran kan tidak pernah berbicara atau menulis tentang proses terjadinya, terciptanya dunia ini, terciptanya manusia dan bumi dan segala isinya. Itu Al-Quran tidak pernah membahas itu, karena memang Al-Quran, Allahnya Al-Quran itu nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu ciluba kan Allah. Ini kan Islam ini kan Allahnya Allah ciluba kan. Benar nggak? Ciluba. Betul. Kun fayakun, tiba-tiba kun fayakun. Kemudian masalah kematian, mereka juga kun fayakun, karena bagi mereka mati itu nanti di surga itu tetap icik lagi kan? Iya kan? Ya. Mati dalam keadaan Islam, tetap tidak mati. Islam tidak pernah membahas kematian. Yang dibahas itu kalau udah mati nanti di surga tetap hidup icik-wir. Tetap icik-wir, yang laki maupun yang perempuan. Karena mereka tidak ngerti tentang esensi kematian. Mereka tidak ngerti. Mereka juga tidak ngerti tentang esensi kebangkitan. Mereka tidak paham tentang esensi hidup dalam Tuhan. Itu Islam. Karena ajaran mereka icik-iwir semua. Lawang dalam kubur aja digebukin fisiknya loh, Beb. Lah iya, dalam kubur. Kemudiannya, contoh gini lagi. Ya, Allah mereka katanya ciluba itu menciptakan perempuan, tapi ternyata Allah mereka gagal menciptakan perempuan utuh. Karena Allah menciptakan perempuan itu dengan otak separuh. Otaknya separuh, berarti kan Allahnya gagal. Cilubanya kan gagal, nggak total. Iya kan? Muslimah itu kan, ada yang bantah kalau muslimah itu otaknya separuh? Ada yang bantah nggak? Karena Allahnya sendiri. Kenyataan. Memang otaknya separuh diciptakan oleh mereka. Betul. Ya makanya omongannya kan icik-icik. Contoh, mereka karena otaknya separuh dibilang tempat bercocok tanam, ya mereka mau aja kan, ya kan? Mereka kalau minta apa nggak usah, kalau menawarkan diri untuk icik-icik dengan suami maka pahalanya 2.000 naik haji dan umroh. Kalimat double kayak gini dari Allah mereka, dari Nabi mereka, ternyata mereka percaya. Main icik-icik dengan suaminya, pahalanya 2.000 naik haji. Lah terus kalau pahalanya 2.000 naik haji, ngapain jual tanah, jual rumah untuk pergi ke Mekah?
Bangga dengan sebutan hajah. Padahal kalau mereka ijik-iwir di kamar aja, itu sama dengan haji. Tapi otak mereka tidak nyampe kan? Otak mereka nyampe nggak? Nggak nyampe, Pak. Karena memang di dalam Quran sendiri tidak pernah mengupas tentang arti kehidupan. Tidak pernah mengupas tentang arti keselamatan. Nggak pernah ada. Yang dikupas tentang ijik-iwir aja. Itu fakta loh. Yang dikupas hanya ijik-iwir. Batang bisa berdiri tegak selama 70 tahun. Wajib dicabutin bulu jembret. Nah, ini kok bisa disebut kitab suci gitu loh. Ada enggak? Runtut lah misalnya kitab suci yang runtut menceritakan dari awal kejadian, penciptaan, sampai segala isinya. Kemudian tujuan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, menciptakan manusia. Kemudian Allah memberi janji keselamatan. Artinya ya, kalau di kekristenan, ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan bumi dan segala isinya, Allah punya satu tujuan. Tujuan yang mulia. Tujuan yang sifatnya bukan nafsu. Itu kalau menurut saya loh ya. Tuhan menciptakan itu punya output yang benar. Maksud Allah itu apa? Nah, kita manusia diciptakan dengan segala otak dan akal untuk memahami apa sih maunya Allah ini. Allah sudah memperingatkan tadi kan di kitab Kejadian yang tewas. Allah memberikan rambu-rambu. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu mati. Udah jelas rambu-rambu. Allah nggak ngasih cek kosong. Tetapi Allah juga memberikan nilai-nilai bahwa Allah menciptakan manusia itu nggak cuma-cuma hanya untuk mati, enggak. Allah karena kasihnya ingin menyelamatkan manusia yang sudah ditentukan mati. Ya memang semua orang pasti mati. Karena upah dosa adalah maut. Pasti mati, nggak ada yang ijik-iwir, nggak ada. Nggak ada di dalam kitab Kejadian mau perjanjian lama, nggak ada berbicara tentang Allah menciptakan manusia untuk ijik-iwir. Ya, Ya, jadi gini Beb. Si Elia Meron tadi bilang bahwa Tuhan itu tidak merencanakan kematian. Nah, ini kan Betul. bicara awal segala sesuatu sebelum dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam pelanggaran itu maksudnya gitu loh. Tapi Iya, katanya si perempuan itu, si muslimah ini dia melihat ayat-ayat yang setelah peristiwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Nah, kalau sudah jatuh dalam dosa udah jelas mati gitu. Mati. Betul. Nah, Betul. kan gini, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, dia bilang apa? Semua baik. Iya kan, semua baik. Artinya baik apa? Tidak ada dosa di situ. Ketika permulaan penciptaan, semuanya baik. Dan karena baik, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan rambu. Karena yang diciptakan manusia yang punya otak. Lu punya otak pakai. Al-Quran nggak ada informasinya begitu, Beb. Makanya Nggak mereka ada, salah nggak ada. terus. Nggak ngerti Ya. mereka. Kitabnya aja amburadul begitu. Ya makanya aku bilang yang dibahas mereka itu cuman ijik-iwir. Iya. Ya kan? Ijik-iwir tuh. Wanitanya cuman dijadikan tempat bercocok tanam. Nah, Nama wanita nggak boleh disebutkan dalam Quran. Mereka itu najis. gini ya, inilah perbedaan Islam dan Kristen. Di Islam, perempuan diciptakan untuk ladang bercocok tanam. Sementara di dalam kekristenan, perempuan diciptakan sebagai penolong. Ya kan, sebagai penolong. Sebagai tiang. Itulah bedanya. Sebagai tiang, sebagai penolong. Penolong laki-laki. Bukan tempat untuk bercocok tanam. Becek. Nah, inilah bedanya. Dan mereka, muslimah ini bangga ketika hanya dijadikan tempat bercocok tanam. Nah, celakanya Bangga. udah diciptakan tempat bercocok tanam berkoar-koar pula, sok pinter. Bikin Nah, malu itu aja. masalahnya, udah ada separuh. Oke, Beb, kita lanjutkan dulu nanti tanggapi lagi ya. Ini Ya. kita akan bahas soal yang dari katanya mengaku pernah kerja di lembaga Alkitab Indonesia. Coba. Agama Kristen Protestan. Jadi kalau agama Kristen Protestan itu imam umatnya atau pemimpin umatnya boleh perempuan. Makanya ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Kalau Katolik itu berbeda. Katolik itu pemimpin umatnya harus laki-laki. Makanya pastor, kalau yang perempuan itu biarawati, makanya itu seperti guru saja. Dan kalau Katolik itu biarawati ataupun pastor tidak boleh menikah, kalau Protestan ini boleh. Karena sesuai dengan dalam Alkitab, beranak cuculah dan bertambah banyak, maka harus menikah. Jadi itu ada sedikit perdebatan antara Protestan dan Katolik untuk pemimpin umatnya. Maka saya Jadi gini Bu, walaupun dalam iman Katolik itu sebagai pastor tidak boleh menikah, ya kan hanya sebagai pastornya saja.
nggak menekankan untuk semua orang gitu ya Bu ya. Karena ini kan bicara tentang kekudusan. Dia ingin belajar sama Rasul Paulus. Rasul Paulus Ya, itu betul. menyerahkan kehidupannya seluruhnya, hidupnya adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu adalah prinsip Rasul Paulus. Jadi tidak mengubah daripada sebuah rencana Tuhan untuk menjadikan banyak keturunan Abraham gitu ya Bu ya. Itu harus dibedakan. Kalau nabi kamu beda, dikhususkan untuk melakukan sesuatu yang buruk sebiadab di dunia pun, kalau nabimu yang melakukan katanya halal tapi umatnya nggak boleh. Ini beda cerita, jauh banget gitu ya Bu ya. Silakan Pak, mau ditanggapi? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab kita kan PLPB itu kan nabi juga banyak yang menikah, ada juga yang tidak menikah. Rasul juga begitu. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan harus orang itu tidak menikah. Itu tergantung dogma. Pilihan, Pak. Visi, pilihan. Pilihan. Tadi kan Ibu sudah kasih tahu tentang Paulus. Paulus kenapa tidak menikah? Karena memang Paulus dia benar-benar fokus kepada pelayanan. Ya. Dan dia melayani itu di luar Israel. Dia melayani ke daerah yang disebut Asia Kecil. Ya, ada yang namanya Filipi, Kolose, Tesalonika, ya, Korintus. Termasuk Arab Pak? Termasuk Arab? Ya, termasuk Arab, termasuk Antakia, ya termasuk juga Turki. Jadi pelayanannya begitu jangkauannya luas, itu otomatis dia mengambil kesimpulan dia tidak menikah. Itu keputusan dia sendiri, itu pilihan. Tapi ada juga yang menikah tidak ada masalah kok. Semua itu tidak ada masalah, tergantung orangnya. Kalau memang Katolik mengambil sistem itu juga nggak masalah. Yang penting harus komitmen sesuai dengan apa yang dikatakan dalam dogma mereka. Tetapi juga kalau ada oknum tertentu juga yang keluar jalur, ya itu oknum. Bukan semua, nggak bisa kita cap seluruhnya. Jadi sebenarnya itu buat saya secara pribadi itu nggak ada masalah. Mau pastor menikah atau tidak menikah, buat saya tidak ada masalah. Begitu Bu. Betul. Tapi kalau pastor tersebut di tengah perjalanan, saya sepertinya nggak kuat, saya ingin menikah, ya keluar dari kepastorannya begitu. Karena persyaratan Ya. pastor memang seperti itu. Nggak Betul. kayak nabi kamu ya menganjurkan kalau misalnya ini satu kayaknya kalau masih kurang nambah lagi sampai 4. Nah kayak gitu ya, beda ya. Udah jauh kemana-mana. Sudah punya istri aja masih aja cabuli santrinya. Puluhan santri. Lanjut. Yang menikah. Dulu, jadi pernikahan pertama saya itu mantan suami saya dulu dari Islam masuk Kristen. Sekarang masih tetap Kristen, malah Kristen militan jadinya. Dan yang pernikahan kedua ini, suami saya tetap Islam, tapi ayahnya itu Kristen. Ibunya yang Islam, nanti saya akan ceritakan sedikit. Itu juga berkaitan dengan nikmat iman Islam. Ya. Jadi pendeta kurang lebih hampir 14 tahun. Kemudian saya mantan dari staf Lembaga Alkitab Indonesia sebagai kepala bidang komunikasi selama kurang lebih 10 tahun. Jadi bekerja untuk menggalang Alkitab, terutama untuk menyampaikan Alkitab ke seluruh pelosok Nusantara, termasuk ke daerah-daerah Muslim. Serius di penggalang Alkitab diperuntukkan untuk orang Muslim? Jangan bohong Bu. Ada nggak sih orang-orang mualaf itu mau diskusi dengan kita gitu di room nih? Coba ayo, pengen tahu saya kebanggaan dalam Islam itu apa? Coba buka di googling birokrasi di LAI, ada nggak yang kepala bidang namanya ibu ini? Ada nggak? Di googling aja kan pasti ada. Atau namanya siapa sih ini orang? Nggak berani dia nyebut, mau 14 tahun jadi pendeta. Katanya kan. Katanya suaminya Islam, ya berarti memang dia menikah karena dia masuk Islam karena menikah dong. Kalau saya itu percaya dia di LAI itu saya percaya, cuman bedanya bukan Lembaga Alkitab Indonesia tapi Lembaga Al-Quran Indonesia. Itu baru aku percaya. Ya udah, ya lanjut ya. Terakhir tahun 2012 dipercayakan oleh Lembaga Alkitab untuk mengantarkan 2000 Alkitab bahasa Minang. Mohon maaf, sini ada orang Minang. Ini stop dulu Bu. Ini stop dulu. Waduh, bener nih di Minang. Saya tanggapi dulu. Jadi gini, tidak ada istilahnya lembaga Alkitab itu mengatur ekspedisi pengiriman, nggak ada. Setahu saya, lembaga Alkitab itu bekerja sama dengan gereja lokal. Iya, biasanya sesuai permintaan. Gereja setempat yang meminta Alkitab, mereka akan kirim ke sana. Jadi kalau kirim melalui ibu ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu harus jelas dulu. Itu nggak pernah dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia seperti Kayak itu. seolah-olah Karena kayak mau misionaris gitu ya Pak ya, dia mau. iya, karena Lembaga Alkitab hanya fungsinya mencetak Alkitab dalam berbagai bahasa, bukan mengantar Alkitab seperti ekspedisi. Itu keliru. Itu bohong. Pak King David, Ya, ini kemarin tahun 2024, LAI kan mencoba membuat satu Alkitab berbahasa Minang tahun 2024 itu. ya, Tapi kan ditolak kan, dia bilang tahun 2012 kan double. ya. Makanya Double. Tahun 2024 LAI mau membuat Alkitab berbahasa Minang, tetapi ada penolakan kan. ya, Sementara dia bilang tahun 2012 sudah ada Alkitab
bahasa Minang kan double. Betul. Double nggak? Ya, jadi double. teman-teman Muslim, kalian ya, kenapa setiap hari kita selalu menampilkan celotehan-celotehan kesaksian mualaf ya? Ntar ujung-ujungnya apa? Ngaku nipu, saudara. Ada sebagian yang ngaku, ada sebagian nggak nyaman dengan dosanya karena malunya lebih tinggi daripada dosanya ya. Jadi karena mereka itu menganggap kalian tuh maaf, kalian tuh adalah orang-orang yang mudah ditipu. Jadi ketika kalian tuh orang yang mudah ditipu, celotehan apapun orang yang mengaku mualaf apalagi dari Kristen, wah akan sebebas mungkin bicara apapun karena orang Kristen tidak akan pernah menuntut. Kami hanya cukup mereaction kebodohan dan juga tipu daya mereka. Kami tidak mesti harus kami tidak terima ini mencoreng nama baik kekristenan, nggak perlu begitu ya. Cukup kami membuat reaction seperti ini karena mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa banyak umat Islam yang doyan dengan tipu-tipuan karena mereka itu menganggap kalian tuh maaf ya bodoh begitu ya. Lanjut. Iya, jadi saya dulu dipersiapkan, jadi Alkitab Bahasa Minang itu sudah ditarik oleh pengadilan, lembaga Alkitab Indonesia kalah, dan Alkitab Bahasa Minang tidak boleh disebarkan di... Ini salah ya, tahun 2012 Ini tadi salah. bilang ya. Salah. Ini salah. Ini keputusan dari penguasa di Sumbar, Sumatera Barat. Ya, dalam arti kata ini pemerintah setempat. Karena banyak dikuasai oleh mayoritas Muslim, sehingga mereka khawatir Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Minang itu akan membuat banyak orang pindah iman, pindah agama. Jadi akan terjadi keributan, itu alasan utamanya, sehingga mereka tidak setuju Alkitab disebarkan dalam bahasa Minang. Itu kalau nggak salah tahun 2020 itu. Jadi Ya. ini jelas itu menjadi polemik mengenai aplikasi Alkitab bahasa Minang di Google Play Store. Tetapi keberadaan terjemahan Alkitab bahasa Minang sendiri bukanlah hal baru. Karena proses penterjemahannya telah dikerjakan lembaga Alkitab Indonesia sejak puluhan tahun sebelumnya. Jadi, jika pertanyaannya, lembaga Alkitab Indonesia kapan pernah memproduksi Alkitab dalam bahasa Minang? Jawabannya adalah Perjanjian Baru bahasa Minang tahun 1996, Alkitab lengkap bahasa Minang tahun 2010. Sudah diterjemahkan dan sudah ada. Gitu. Jadi, sebenarnya itu bentuk ketakutan dari dunia Muslim sendiri, khususnya di daerah wilayah Sumatera Barat. Mereka takut dengan kekristenan sehingga memakai pemerintah, tangan pemerintah, otoritas setempat, ya, regulasi yang ada di sana untuk memprotek supaya Alkitab tidak disebar di wilayah Minang. Apakah Alkitab tidak tersebar? Tersebar. Karena banyak yang bawa ke sana orang per orang. Jadi omong kosong yang nyata, saudara-saudara. Begitu dari saya. Ya, lanjut. di daerah Sumatera Barat, ditarik kembali, tapi saya dipercayakan lagi untuk memasukkan lagi 2000 Alkitab Bahasa Minang. Kenapa perempuan? Jadi saya dulu belusukan. Yang biasa belusukan kan biasa laki-laki ya. Marketing Tapi jualan gereja buku mengirim apa saya gimana nih perempuan ceritanya? untuk sampai ke daerah-daerah Muslim. Makanya saat ini ketika sudah Islam, saya harus bongkar bagaimana cara strategi. Masa lembaga Alkitab modelnya kayak anak-anak pesantren yang tukang jual kalender, Pak? Kita sistem orang Kristen tuh nggak kayak kampungan, maaf ya. Kita sekali lagi bukan mau menghina, nggak kayak kalian itu anak-anak santri disuruh jualan kalender, suruh jualan keripik di jalan-jalan. Bukan begitu ya, Bu ya. Jadi kalau Iya. ngebohong ibu, jangan. Lembaga ini sebuah lembaga Alkitab Indonesia. Ya, jadi Iya, betul. jangan dianggap remeh seperti itu, Bu. Kayak jualan gorengan saja, masuk belusukan ke kampung-kampung, jualan buku, boro-boro buku Alkitab mulai disebarkan di tempatnya ini. Kamu di daerah Jakarta aja kamu udah dihajar sama orang, kamu ngasih Alkitab apa sampai ke Pinang, ada ke Minang sana. Aduh, nggak usah ini deh. Maaf ya, saudara-saudara Ini Muslim, penipu jangan nih. percaya. Saya bilang kalian itu, mohon maaf ya, bagi kalian orang Islam yang mencari kebenaran, saya tahu ada banyak umat Islam itu haus dengan yang namanya kebenaran. Tadi ada yang komentar di kolom komentar itu, kalau nggak salah di live streaming yang kemarin kali ya. Tadi dia bilang gini, Bu Fatimah, saya Islam tapi saya senang dengan apa gitu, tadi dia bilang begitu ya. Lanjutkan katanya begitu kan. Artinya saudara ingat ya, banyak orang Islam yang haus dengan kebenaran. Mereka sudah muak dengan yang namanya kebohongan yang ditampilkan oleh para mualaf-mualaf dan juga para ustadz-ustadz mereka sendiri yang banyak kan ngibul, saudara ya. Oke, lanjut. Misionaris untuk masuk ke daerah-daerah Islam. Coba nih lembaga LAI langsung ke misionaris Pak, ini udah Nggak ada. udah Itu tipu-tipu semua. Udah Itu ada, ini penipu kacau. dia. Jelas Kocak. penipu dia. Penipu banget. Lanjut. Supaya minimal kita umat Islam siaga, tahu, dan tidak hanya membentengi diri, babak belur diserang sana sini, tapi kita bukan hanya membentengi diri, tapi bagaimana punya ilmu juga mengcounter dakwah mereka. Coba, ayo saya tantang, ada Islam di sini yang bisa siap membantah apa yang kami sampaikan? Mengkanternya Emang- gimana? Memang Islam. Bu,
Ada orang Kristen yang pergi berkoar-koar di setiap tempatnya orang Islam. Kalau nggak dibunuh, Orang saksi Yehova aja mereka langsung siarkan gini, inilah orang Kristen, biadabnya mereka. Itu bukan orang saksi Yehova. Orang saksi Yehova itu bukan orang Kristen. Orang Kristen didatangin sama saksi Yehova juga. Memang mereka Iya. paling doyan, Pak, yang namanya kayak selalu merasa umat yang teraniaya aja begitu, Pak, mereka itu. Iya. NPD, ibaratkan orang tuh punya karakter NPD Islam itu ya. playing victim. Ini, Bu. Ini, Bu. NPD, sakit Ini, jiwa Bu. itu loh. Bukan, ini loh. Islam itu agama Suzuki, Bu, R3. Agama R3. Apa itu? Kan ada kan? Suzuki R3 kan ada, ini model-model R3. Ada. Ya, R3 singkatan dari ribet, rusuh, ribut, rusuh. Nah, itu agama ini. Ya kan, ribut, rusuh. Karena apa? Menjadi agama R3 ini, ribet dalam tata ibadah mereka kan ribet. Ribut, kerjanya bikin ribut. Ya, rusuh. Ya, kerjanya bikin rusuh. Karena apa? Itu diajarkan kok di agama mereka. Makanya mereka tadi yang pertama tadi membahas tentang kematian, mereka nggak ngerti karena agama mereka dan kitab suci mereka itu hanya berbicara tentang ribut, rusuh. Nah, itu aja. Itu, Bu. Nggak ada yang lain. Tapi mereka mengklaim sebagai agama damai, agama kasih sayang, agama rahmatan lil alamin. Tapi Damai mereka kalau nggak nggak bisa. ada jual daging babi, Pak. Kalau ada daging babi nggak mau damai mereka. Lanjut. Seperti Ya itu. sama Jadi daging babi aja bingung. mengantarkan 2000 Alkitab bahasa Minang, dan akhirnya karena dianggap berhasil pulang dari Ayo, ada Tunggu. yang orang Minang pernah dibagi-bagi sama Alkitab, mampus kepalamu udah nggak ada, pulang nggak bisa, kepalamu ketinggalan di sono pasti, Bu. Ya, Pertanyaannya, Bu, dia bawa Alkitab 2000 itu bukan sedikit loh. kemana? banyak Ditaruh di banget. mana? Ditaruh di Itu mana? dibawa kemana? Bawa ke Padang, Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Lubuk Linggau. Di mana? Saya tahu semua daerah sana. Ditaruh di Mau mana? dibawa kemana? Dibagi-bagi Itu kalau orang nggak hilang kepala lu. hilang gitu. Aduh, ampun deh. Ini kan penipu sekali, Bu. Nggak ada sistem dari lembaga Alkitab seperti itu. Lembaga Alkitab itu hanya memproduksi Alkitab. Dia Produksi Alkitab, apa gereja aja namanya? mesti beli kok, gereja gimana Betul, sih? gereja aja mesti beli gimana? Dan lembaga Alkitab itu jaringannya seluruh internasional. Semua lembaga Alkitab yang ada di dunia ini saling terkoneksi satu dengan yang lain. Dikira Jadi- pabrik kerupuk, Pak. Dikiranya pabrik Ya, kerupuk. nggak ada tuh seperti pabrik kerupuk kayak ini penipuan Habis nyata. jual Kemudian dia leker-leker. bilang gini, Bu. Dia bilang tadi bahwa dia menjabat di bidang pemurtadan lembaga Alkitab. Itu juga keliru. Lembaga Alkitab tidak punya lembaga yang namanya pemurtadan. Nggak ada Tidak seperti di ada. MUI atau di mana Islam. Itu mungkin mereka ada, tapi di lembaga Alkitab tidak pernah ada. Itu omong kosong yang nyata dari ibu ini. Saya tantang, Bu. Ya kalau ibu benar, masuk di sini. Kita berdebat. Kalau kau dengar ini, besok-besok ya, channel Fatimah Sadikian terbuka untuk Anda. Ya. Tinggal pilih mau debat sama Ibu Fatimah atau sama saya atau sama yang lain, silakan. Saya tunggu, mudah-mudahan ada konfirmasi ke Anda setelah mendengar siaran ini. Besok atau lusa kita siap, Bu. Ya, Ya, kita teman-teman, berdebat. saya himbau ya, bagi kan nggak mungkin ya saya selalu komentar di mereka ya. Kayaknya ya kita bukannya mau sok merasa diri gimana. Teman-teman boleh panas-panasin mereka. Masuk dong, Room Fatimah. Mau si siapa kayak di semuanya dipromosin ke sini, teman-teman ya. Biar panas. Itu yang suka ngoceh-ngoceh tuh di tok-tok itu, teman-teman ya. Kalian rekomendasikan saja ya, biar mereka tuh masuk ke room sini. Ya, lanjut ya. Gini ya, Alkitab. kok kayaknya nggak ada kerjaan. Kok kayaknya nggak ada kerjaan LAI bikin bidang pemurtatan. Kok kayaknya nggak ada. Ya kan? Nggak, maksud aku gini. Lembaga Alkitab Indonesia itu kan sifatnya hanya mencetak. Iya. Bukan distribusi, bukan. Terus, Oh, hilang suaranya. Hilang suaranya, terus hilang. Gini Terus teman-teman ya, setidaknya gini kita bisa membedakan pesantren dengan sekolah Kristen, kualitasnya itu jauhnya kemana-mana, jauh berbeda banget, ya. Lembaga misalnya kayak mereka tuh membuat Quran atau membuat Alkitab itu juga jauh berbeda, kualitasnya berbeda, sistemnya pun Sampai berbeda. sampai orang yang udah mati itu, pakai orang mati itu, diributkan. Tadi suara kamu putus tadi. Suaranya Coba hilang diulang lagi. tadi. Hilang, putus tadi. Ya, maksud aku gini loh. Ya, gimana? Kok kayaknya kurang kerjaan LAI membuat satu struktur organisasi untuk bidang pemurtatan. Jangankan pemurtatan ya. Bidang untuk mengurusi gereja-gereja aja nggak ada LAI itu. Ngurusin gereja, sinode ini, sinode A, sinode B, nggak ada. Oh, bidang ini khusus untuk GPI, bidang ini untuk GPIB, ini bidang ini untuk akredit.
Nggak ada. Mereka fokus pada mencetak sesuai permintaan dari gereja. Kemudian ada toko-toko buku Kristen yang mau menjual Alkitab, ya baru berhubungan dengan LI, nggak diobral kok kayak mereka. Al-Quran diobral, walaupun nggak laku pun tetap diobral kan. Iya kan? Apakah dijual bebas Alkitab? Enggak. Apakah di toko-toko buku umum itu ada? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena memang ada ditulis tidak untuk Gramedia ada. ya. Kan ditulis tidak untuk diperjualbelikan kan. LAI itu sebetulnya bisnis rugi loh Pak. Oh iya, itu kan apa namanya, subsidi. Iya, bisnis rugi. Kayak PLN, bisnis rugi. Iya kan? Dan diperuntukkan untuk kalangan sendiri. Nggak ada khusus bidang pemurtadan, kok kurang kerjaan itu loh. LAI kok kurang kerjaan. Makanya tadi coba di googling, tahun 2012 ada nggak struktur organisasi LAI itu ada bidang pemurtadan? Saya rasa nggak ada. Nggak ada. Nah, inilah orang Islam. Ya, bagaimana mereka dengan gencar menyerang kekristenan dan bahkan menjelek-jelekkan segala macam, memfitnah. Ini termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah, tapi bagi mereka itu dakwah. Ya, kalau bagi aku mereka itu dobolulah, dobol semua. Kan nggak masuk akal, Mas, nggak masuk akal. Ya, kita lanjutkan ya. Contoh gini, ini saya tambahin Bu ya. Orang biasanya dari organisasi datang ke gereja, pertama menyampaikan program. Ya, program itu sifatnya program untuk mencerdaskan umat. Ya, program untuk pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar gereja. Caranya gimana supaya mereka dapat duit? Ya, mereka jualan Alkitab di gereja, Pak. Dan itu bukan dipaksa. Dan uangnya untuk itu tadi, untuk program-program itu. Program mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bangsa, bukan mencerdaskan anak-anak orang Kristen, tidak. Mencerdaskan umat manusia. Nggak lihat itu agamamu apa, kayak Islam, kayak Buddha. Yang penting kami sudah bekerja untuk melayani Tuhan, memberikan kasih. Nggak melihat orang Kristen. Ya, gereja-gereja di dalam melakukan program kerja mereka tidak melihat itu orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, enggak. Yang dilihat mereka adalah manusia yang perlu ditolong. Inilah bedanya Islam dengan Kristen. Ya. Ini bedanya orang Kristen dengan Islam. Paham, Bu? Nah, saya tambah Ya. sedikit ya Bu ya. Oke. Jadi kita harus memang mendidik mereka supaya mereka ini jangan selalu bertakiah. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia yang disebut LAI tidak memiliki departemen khusus untuk pemurtadan, mengajak orang berpindah agama. Berdasarkan mandat resmi dan struktur organisasinya, tugas utama Lembaga Alkitab Indonesia adalah menerjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah, memproduksi dan menerbitkan Alkitab, Ya. menyebarkan Alkitab, meningkatkan literasi dan pelibatan Alkitab, melakukan pelayanan dan kesaksian Alkitab bersama gereja-gereja. Nah, struktur organisasi LAI mencakup departemen seperti penterjemahan, produksi dan penerbitan, penyebaran dan pemasaran, komunikasi dan kemitraan, pengembangan dan layanan digital keuangan, dan pengembangan organisasi. Tidak ada departemen yang bernama atau bertugas khusus untuk pemurtadan. Lembaga Alkitab Indonesia juga menyatakan bahwa mereka merupakan lembaga Alkitab yang melayani berbagai gereja dan tidak berafiliasi dengan doktrin gereja tertentu. Fokusnya adalah menyediakan Alkitab yang dapat diakses dan dipahami oleh umat Kristen di Indonesia. Dari sudut pandang Kristen, kegiatan seperti ini, penerjemahan dan penyebaran Alkitab dipahami sebagai pelayanan firman Tuhan. Namun, sebagian pihak di luar kekristenan mungkin memandang penyebaran ajaran agama sebagai bentuk misi atau penginjilan. Itu berbeda dengan klaim bahwa LAI memiliki departemen pemurtadan secara resmi karena tidak ada bukti dalam struktur maupun mandat resminya bahwa departemen semacam itu ada di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi sekali lagi, ibu ini yang mengatakan mualaf penipu. Demikian dari saya. Lanjut. Ya, lanjut. Minang, saya Terus gini, ini saya tambahkan ya. Sekarang gini, sebentar Bu, sebentar. Tidak ada habis-habisnya. Ini enggak sebentar ini. Sekarang untungnya bagi LAI apa kalau ada orang Islam murtad? Ada untungnya enggak? Ada. Ada untungnya enggak? Mau? Enggak ada untungnya sama sekali. Kecuali LAI itu sifatnya profit ya, cari keuntungan, itu lain persoalan. Ini kan tidak. Ada orang murtad atau orang mualaf. Itu untungnya bagi LAI ada enggak? Enggak ada. Ada. Enggak ada untungnya karena
masalah murtad dan mualaf itu udah urusannya dengan Tuhan, bukan urusannya dengan LAI. LAI bukan pakai Tuhan. LAI bukan percetakan firman Tuhan, bukan. Seolah-olah, jadi mereka berpikir kayak Al-Quran ini dijatuhkan dari langit ke debuk, seolah-olah di surga itu sudah ada percetakan model LAI, lembaga Al-Quran Indonesia sudah ada PT-nya, perusahaannya di surga. Enggak seperti itu. LAI hanya menyediakan kebutuhan umat Kristen. Udah itu aja. Ngapain LAI mikirin orang Islam? Ngapain? Kayak kurang kerjaan aja. Ya, Betul nggak? kita Kayak lanjut kurang lagi. kerjaan aja. Mikirin Sumatera Barat yang banyak Islam, mikirin. Videonya Ya, lanjut. tanggapi lagi ya. Nanti kan pasti ada narasi baru yang kita tanggapi. Bahasa Madura ke Sumenep. Jadi istilahnya mereka mengatakan pekerjaan saya ini taruhannya nyawa. Qadarullah saat itu saya resign. Ada sedikit masalah dengan keluarga, akhirnya saya resign. Lalu saya tetap sampai ke Sumenep 2 tahun berikutnya. Alhamdulillah dengan ibu-ibu pengajian. Jadi tidak mengantarkan Alkitab, tapi bersama dengan ibu-ibu pengajian Allah membuat saya bisa sampai ke daerah Sumenep. Saya bersyukur sekali. Dan kemudian selama di Lembaga Alkitab Indonesia, insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan juga bongkar bagaimana strategi ekonomi umat Kristen untuk masuk menguasai ekonomi Islam. Itu penting sekali. Makanya bidang khusus saya sebenarnya bidang pemurtadan. Apa hubungannya sih lembaga Alkitab sama ekonomi umat Islam? Itu Apa dia. hubungannya? Kayaknya kok kayak ini ya, orang mabuk ya, mereka emak-emak yang taunya cuma hanya bawang merah, bawang putih aja mesti bahas kayak gini. Ya nggak cocok sama sekali lah, otaknya separuh pula lagi kan. Kasihan deh, banyak. Berarti orang-orang di bawahnya memang di bawah itu rata-rata. Mereka pengetahuan minim, gampang dibodohi ya kan. Dikiranya kita Kristen itu bodoh semua kayak mereka kali ya. Lanjut. Mengkonter pemurtadan. Karena Mungkin gini dulu. Mungkin gini. pelaku pemurtadan. Jadi saat ini harus saya mentarbiah umat Islam untuk tahu segi-segi mana saja kita diserang. Ada 9 elemen, itu tidak bisa di waktu yang sama ini. Kalau pengen membentengi iman Islam, Bu, coba dulu masuk room saya. Di sini kita tes sepengetahuan Ibu tentang Islam itu seberapa, sepengetahuan Ibu tentang Alkitab itu seberapa. Coba tes dulu di channel saya, Bu, ya. Itu nanti penontonnya diajak, ibu-ibu pengajiannya suruh nonton di channel ini. Oh nih, saya akan buktikan nih Fatimah bakal hancur dia, saya akan buktikan dia biar mualaf lagi, balik lagi ke Islam lagi. Gitu dong, Bu, ya. Tapi kalau cuma ngompreng di depan emak-emak pengajian, ya tiap hari cuma hanya di urusan tentang perselangkangan doang, ya otaknya segitu, Bu. Nggak nyampe pengetahuan sampai ke mana-mana tuh nggak bisa, ya. Lanjut. Insya Allah di waktu yang berikut. Ya, sekarang kita akan masuk di dalam kajian ilmu. Kita saat ini berbicara tentang, karena umat Kristen kan mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini sama sekali tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Bisa benar, bisa tidak salah. Jadi yang boleh saya katakan di sini ada 5 poin untuk mematahkan dan mengalahkan statement Kristen terhadap Islam. Yang pertama, patahkan taring tentang dosa warisan. Karena Kristen punya prinsip dosa waris, ternyata dalam Alkitab tidak ada. Yesus, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim atau Abraham. Ibu sadar gak bahwa iman Islam yang paling mutlak adalah tauhid? Tauhid tidak tertulis loh di dalam Al-Quran. Kenapa harus diimani, Bu? Nah, seperti halnya tidak ada kata eksplisit Yesus menyebut akulah Tuhan, maka sembahlah aku, gak ada. Tapi jika engkau pengen mengetahui sisi keilahian Yesus, kau bisa membaca Alkitab di situ, di mana pembedanya, kemanusiaannya di mana, dan sisi keilahiannya di mana. Apalagi kalau dibandingkan sama si prepet nabi kamu, anjlok, malah justru dipermalukan sama gelarnya Yesus sebagai manusia saja. Muhammad tidak bisa melampaui kesucian dan kebenarannya. Ya, kalau boleh dilihat dari sisi kemanusiaannya saja, kemanusiaan Yesus kalau dibandingkan dengan Muhammad ya, Muhammad itu akan kehilangan harga diri. Ada Muslim di sini yang siap mau membuktikan. Ayo kita bandingkan kemanusiaannya Yesus dengan Muhammad. Tadi kan ibu ini kan bilang mau membentengi umat Islam, ya kan? Supaya dari katanya kita harus membentengi dari serangan umat Kristen, dari misionaris. Harusnya ibu ini kalau membentengi umat Islam, dia harus menguraikan tentang Al-Quran. Nah, iya, supaya orang Islam itu imannya makin kuat. Itu harusnya. Jangan malah ngusik-ngusik Alkitab. Itu Kan namanya double berarti. Kalau dia malah berbicara tentang Alkitab, posisi nah, iya. menyerang bukan membentengi. malah menyerang ke dalam kan. Iya kan? Harusnya mereka benar ibu, Allah mengatakan kita punya lubang najis.
Kalau orang Kristen bilang itu lubang peranakan atau lubang untuk reproduksi, itu salah. Yang benar adalah lubang najis. Ya, kata Al-Quran sama hadis kan seperti itu, jadi lubang najis kan. Harusnya ngomongnya seperti itu. Bukan masalah mengupas tentang Alkitab. Kan double jadinya. Katanya mau membentengi. Ya, kalau membentengi kan harusnya belajar dari Al-Quran dong. Jangankan dia, lah katanya si Juma yang katanya gurunda aja mengaku membentengi, tapi pernah nggak mereka membela imannya? Enggak, yang diserang menyerang aja bisanya, nyerang Alkitab aja. Ya lanjut ya. Paham dalam Alkitab tidak pernah menyinggung soal dosa warisan. Dosa warisan itu dari Paulus, itu yang kita patahkan. Yang kedua, dosa penebusan dosa. Yang kelima, yang kedua, poin yang kedua itu adalah Stop dulu. Stop dulu. Ya. Jadi saya mau tanggapi dulu. Bukan Paulus yang mengajarkan tentang dosa warisan. Nah biasalah mereka Pak. Ini kan benci sudah Paulus. 1400 tahun yang lalu kok, sampai hari ini masih berbicara hal yang sama. Memang Paulus mengikuti ajaran Yesus. Di dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa dari Adam itu melahirkan dosa. Karena apa? Karena belum diselesaikan. Makanya seluruh turunan Adam itu adalah orang berdosa karena belum diselesaikan. Harus diselesaikan sesuai dengan janji Allah itu sendiri. YHWH dalam Kejadian 3:15 tadi saya sudah baca. Siapa yang menggantikan penyelesaian ini? Adam yang kedua. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang menggantikan kita semua orang berdosa. Dia tebus kita manusia yang berdosa, menyelamatkan kita semua orang yang berdosa, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Nah, karena itu firman Allah yang turun menjadi manusia itu mempunyai dua natur. Sebagai yang ilahi, karena dia firman Allah, tidak bisa berubah, tidak bisa mati, tidak bisa dilihat, dia kekal. Kemudian dia masuk ke dalam rahim Maria, dia mengambil semua sifat manusia, mengenakan kepada daging. Karena dia masuk ke dalam daging, dia mengenakan kodrat manusia, sama seperti manusia, dia merendahkan dirinya seperti seorang hamba. Jadi kemanusiaan itu yang diambil dari daging Maria, itu yang membuat dia bisa dibunuh. Dia bisa capek, dia bisa makan ikan goreng, dia bisa lelah, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang dia tidak lakukan adalah dia tidak berbuat dosa. Jadi kemanusiaan Yesus itulah yang disalib. Kemanusiaan Yesus itulah yang mati, tetapi firman Allah tidak bisa mati. Karena firman itu adalah hakikat Allah, firman Allah itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu pribadinya satu, yaitu firman Allah, tapi punya dua kodrat sebagai ilahi dan insani, manusia. Itulah Yesus. Jadi kita harus paham di sini dulu, kenapa dia mesti turun jadi manusia. Karena kalau dia nggak turun jadi manusia, siapa yang menebus dosa manusia? Karena harus jadi manusia. Dari manusia ini ada darah yang mengalir, yang tertumpah karena perjanjian lama. Semua dosa di perjanjian lama, semua nabi-nabi di perjanjian lama menyelesaikan dosa dengan darah binatang, sesuai yang terdapat di dalam kitab Imamat. Ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, semuanya melalui hewan, binatang. Itu sifatnya sementara. Tetapi perjanjian baru menggenapinya, yaitu dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu firman Allah harus mengambil kodrat manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena itu dia harus ambil kodrat manusia ini. Karena manusia yang mau ditebus. Ingat, dosa itu adalah hutang. Dan itu harus ditebus. Bagaimana cara menebusnya? Harus ada darah yang tertumpah. Siapa darah yang kudus, yang suci? Di dunia tidak ada manusia yang suci, kecuali firman Allah yang mengambil kodrat manusia. Itulah darahnya suci. Disitulah letak kekuasaannya. Kalau bukan firman Allah yang menjadi manusia dan menebus kita, tidak ada kuasa sama sekali. Saudara dan saya mati di kayu salib tidak bisa mengampuni dosa orang. Kecuali firman Allah yang mengambil kodrat manusia, yang mati di kayu salib, baru punya kuasa untuk menebus dosa manusia. Karena dia tidak berdosa. Hukum Taurat tidak berlaku kepada dia. Dia di atas hukum Taurat. Bahkan dia katakan, aku menggenapi hukum Taurat. Jadi, saudara, Yesus Kristus itu adalah pengejawantahan Allah itu sendiri. Maka Yesus bilang, jikalau engkau melihat aku, engkau melihat Allah. Jikalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah ehad. Aku dan Bapa adalah satu. Ini pernyataan eksplisit yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Aku dan Bapa ehad.
pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini satu bukti secara eksplisit. Kalau kita pandang dari sudut pandang Yahudi, maka Yesus mengatakan dia itu Allah dengan sudut pandang orang Yahudi, bukan dengan sudut pandang orang Arab atau orang Indonesia. Berbeda. Karena Alkitab ini usianya ribuan tahun, maka harus kita pandang dengan konsep ribuan tahun yang lalu, yaitu Yesus turunnya di mana? Di Yerusalem, di Israel. Pandangannya harus dengan pandangan orang Israel, bukan orang Indonesia, bukan orang Arab, bukan orang Eropa, tapi orang Israel. Karena itu dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada, ego emi. Aku adalah aku. Ulangan 6 ayat 14 itu. Clear. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia turun dalam rupa manusia, merendahkan diri. Artinya tidak menggunakan kuasa ilahinya. Dia benar-benar merendahkan diri, taat, menjadi seorang hamba dan mati di kayu salib. Untuk semua manusia yang berdosa. Itu saudara. Demikian, Bu. Lanjut, Bu. Sebetulnya gini, Pak. Baik. Di LAI itu dia kan tidak ada kan, kita dengar kasus korupsi di LAI. Betul? Ada? Ada. Kita baca. Ada. Nggak ada. Tapi Al-Quran, penerbit percetakan Al-Quran dikorupsi besar-besaran kan? Oh iya. Dari pihak MUI, lembaga Al-Quran sampai DPR RI kan, anggotanya mengkorupsi kan? Korupsi Al-Quran kan? Betul. Iya kan? Ada kan beritanya, Pak? Ada. Ada. Jadi nggak usah lah, Bu, Mbak, itu lu bobol percuma mau nutup-nutupin nggak bisa. Ya, udah namanya tadi kan R3 kan, ribet, ribut, rusuh. Lanjut. Ya, kita sudah kedatangan Pak Stanker dengan Pak Abram nih. Salam semuanya, selamat malam. Ya, Pak Stanker dan selamat Pak Abram. malam. Shalom semua pada David, malam, Pak Abi, malam. Pak Stanker. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, Nah, silakan teman-teman kamu nanggap nanti silakan ya. Taring tentang penebusan dosa. Jadi tidak ada penebusan dosa. Orang Kristen mengklaim bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Padahal sebenarnya Yesus mati karena kezoliman. Ya, karena kesalahan hukum di masa pemerintahan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati menebus dosa, tidak. Tapi Yesus diserahkan karena kezoliman dari pemerintahan saat itu. Stop dulu, Bu. Harus dibuktikan dalam. Stop dulu, Bu. Ini nih analisa Tidak ada di dalam Alkitab Yesus mati menebus dosa. Yang adalah Yesus mati menebus manusia berdosa. Kalau ada kalimat yang mengatakan Yesus mati menebus dosa, itu adalah dosa pribadi. Yang diselesaikan juga Yesus di atas kayu salib. Jadi ada dua bentuk dosa yang diselesaikan dengan kematian Yesus. Yang pertama, dosa turunan yang dilakukan oleh Adam, yang belum diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Yaitu dengan menebusnya, dengan darahnya sendiri, dan nyawanya sendiri. Yang kedua, dosa yang dilakukan secara pribadi, yaitu dosa pribadi. Itu pun diselesaikan oleh Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi dua hal yang Yesus selesaikan. Pertama, dosa turunan yang dilakukan oleh Adam, karena turun-menurun kepada semua keturunan Adam. Kenapa? Karena tidak ada penyelesaiannya. Belum ada penyelesaiannya. Karena belum datang firman Allah menjadi manusia. Ketika firman Allah jadi manusia, dia selesaikan ini di atas kayu salib. Karena itu dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Jadi tidak ada yang mengambil nyawa Yesus, tidak ada yang Ya, suaranya Pak King hilang. Halo Pak King. aku. Ya. Tadi suaranya sempat Jelas hilang ya? ya? Oh, sempat hilang. Ya, sorry. Ya enggak sih, Jadi teman-teman tadi sempat hilang enggak? Suara Pak King. sempat hilang ya? Oh ya, maaf. Hilang, ya. Hilang. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi Yesus menyelesaikan dua hal yang penting. Yang pertama adalah dosa turunan yang dilakukan oleh Adam. Kenapa Yesus mesti selesaikan? Karena tidak ada satu manusia yang mampu menyelesaikannya. Harus firman Allah yang turun jadi manusia yang menyelesaikannya. Yang kedua, Yesus juga menyelesaikan dosa perbuatan. Dosa yang kita lakukan setiap hari. Itu Yesus menyelesaikan juga. Merah seperti kirmisi, putih seperti bulu domba. Itu Yesus janjikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau dikatakan tidak ada penebusan dosa, dosa yang mana? Dosa asal, dosa turunan, atau dosa perbuatan? Dua-dua Yesus selesaikan di atas kayu salib. Karena itu penjahat yang melakukan dosa pada waktu itu, dia katakan kepada Yesus di kayu salib, apabila engkau datang,
ya sebagai raja. Jangan lupakan aku, ingatlah akan aku. Yesus bilang hari ini juga, engkau bersama dengan aku di Firdaus, bukan nanti. Firdaus itu tempat sementara di mana orang benar ditampung di sana. Tempat sementara, belum surga yang Tuhan janjikan, tapi tempat sementara yang ditampung untuk orang benar tinggal di sana. Nah, orang berdosa tinggalnya di mana? Di Hades, yaitu miniaturnya neraka. Akan disiksa di sana sebelum pada masa penghakiman besar. Takhta putih pada hari kiamat. Yesus sendiri akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi seluruh umat manusia sejak dari zaman Adam sampai pada hari kiamat. Jadi clear saudara, yang Yesus selesaikan di atas kayu salib dua dosa. Pertama dosa turunan, yang kedua dosa perbuatan. Diselesaikan di atas kayu salib. Jadi kalau dia katakan Yesus bukan mati untuk manusia berdosa, itu keliru. Karena mereka memang tidak meyakini seperti itu ajaran di dalam Alkitab kita. Maka mereka menentang. Tetapi di dalam ajaran mereka juga ada pernah berkata, kalau nggak salah Pak Stengker, saya pernah dengar waktu itu, bahwa yang menebus dosa orang Islam adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Menebus dosa mereka sebesar gunung. Ditebus oleh orang Kristen dan orang Yahudi pada hari kiamat. Betul nggak Pak Stengker? Silakan lanjut. Betul, Oke. betul Pak, betul. Betul ya? Kita Lanjut, Bu. lanjutkan. Dalam Alkitab. Ketiga, pembuktian soal Trinitas. Yesus tidak pernah membawa konsep Trinitas. Makanya dikatakan sama umat Kristen, mereka percaya tentang Aduh ibu kalau yang ngoceh di depan emak-emak pengajian ngomongin soal imannya umat Kristen gimana sih? Coba kalau ini harus bersama kami begitu loh Bu ya, jangan ngoceh sendiri. Udah dibilangin itu tauhid aja gak ada dalam Quran, itu gimana sih Bu? Bu ampun Jadi, deh. Islam, Bu. kadang-kadang saya tuh jengkelin sama kalian tuh gak ngerti sama kitab kalian sendiri, selalu ngacak-ngacak kitab orang itu loh yang kita bikin jengkel nih teman-teman. Nanti kalau dibales tersinggung sedikit ngamuk, merasa ternista gitu ya. Umat kok nggak ada cerdas-cerdasnya, membentengi umat kok bukannya dibentengi. Nabi Muhammad itu beneran mulia, bukan cuma congor, tapi inilah datanya, dia diperlakukan seperti ini, dia menolong orang miskin, dia menolong janda tanpa pamrih, tanpa harus mengawini, tetapi cukup memberikan harta dan menolong mereka, memberikan makan kepada mereka, nggak modus ibu-ibu. Harusnya begitu ya. Ya kalau ternyata menolong nabinya dengan cara modus mau itu ya repot. Lanjut. Trinitas. Kalau Nah, gitu tunggu dulu Bu. Saya Oke, tanggapi siap. dulu Bu. Silakan. Jadi Trinitas itu memang tidak tertulis secara letterlek di dalam Alkitab kita. Trinitas adalah rancangan dari bapak-bapak gereja karena pada masa itu ada banyak penyesatan terjadi. Sehingga untuk melindungi umat Tuhan pada waktu itu, maka dibentuklah satu konsep yang namanya Trinitas berdasarkan ayat-ayat Alkitab untuk membedakan dari ajaran-ajaran pagan, ajaran-ajaran sesat yang pada waktu itu juga sudah marak. Jadi Trinitas secara sederhana yang mudah dimengerti oleh orang awam. Yang pertama adalah Allah memiliki firman dan memiliki Roh Kudus. Itulah Trinitas. Ehad, Esa murni. Di mana ayatnya? Di Kejadian 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kemudian jadilah cakrawala. Jadi saudara, ada Allah, entitasnya, ada firman Allah, dan ada Roh Kudus, atau ada firman Allah. Jadi ini sudah menyatakan 3 dalam 1. Bukan artinya Allah itu 3. Kita bicara tentang Allah, kita bukan bicara tentang numerik. Bukan bicara tentang bilangan. Bicara tentang Allah, kita bicara sesuatu entitas yang tidak bisa saudara gambar. Ya, tidak bisa saudara gambar. Lihat pun saudara tidak mampu. Bagaimana saudara bisa menyatakan Allah itu 1 biji seperti batu? Tidak, saudara. Ya, Allah itu ehad. Dia memiliki firman dan memiliki Roh Kudus. Firman itu yang kita kenal Yesus. Nama manusia yang turun 2000 tahun yang lalu. Mengambil kodrat manusia sama seperti manusia. Tanpa kehilangan kealahannya. Itulah firman Allah. Roh Kudus itu siapa? Roh penghibur. Roh penghibur itu siapa? Roh Allah itu sendiri. Yang akan menghibur kita. Yang akan mendiami seluruh orang percaya
di seluruh dunia ini. Kalau Roh Kudus dianggap itu Muhammad, bagaimana mungkin Muhammad bisa mati hanya karena racun? Bagaimana mungkin Muhammad bisa mendiami seluruh manusia di bumi ini? Dia adalah seorang manusia. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah Parakletos, roh penghibur, advokat, pembela. Itu Roh Kudus. Bukan Muhammad. Seperti yang dia katakan tadi itu, Roh Kudus adalah Muhammad. Itu jelas keliru. Itu pemaksaan teologi yang tidak ada diada-adain. Nah ini orang sesat, jangan kita dengar. Makanya kita harus bantah. Saya harap dia dengar, kalau dia berani dia masuk. Biar dia debat sama saya atau sama teman-teman yang lain. Lanjut, Bu. Ya. Ikut Yesus, tapi pengikutnya Paulus. Yang keempat, tunjukkan kesalahan Alkitab tentang penulisan Nabi Ismail diganti dengan Nabi Ishak. Dan itu yang membawa saya kepada satu keyakinan bahwa Islam yang benar dan akhirnya Ini orang ini nih kok bisa-bisanya Alkitab mengubah yang dikorbankan itu bisa Ismail itu dari mana? Masa gini-gini dah ya, maaf ya umat Islam itu emang otak kalian tuh otak emang separuh tuh betul kali ya. Kristen itu bukan Konoha doang. Alkitab tuh yang punya juga bukan lembaga Alkitab Indonesia doang. Seluruh dunia umat Kristen Alkitabnya sama walaupun bahasanya beda. Dalam isi Alkitab tetap mengakui bahwa yang dikorbankan itu Ishak bukan Ismail. Lah ente baru menjadi tukang gorengan aja, jual buku aja bisa-bisanya ngomong lembaga Alkitab lah kayak sok tahu aja Alkitab mengubah-ubah yang dikorbankan Ismail. Dodol ampun deh. Saya tuh kadang-kadang geli aku ngeliat ibu-ibu kayak gini nih modelnya. Memang di mana-mana emak-emak itu kalau kepalanya itu kurang oksigen saudara ya. Itu udah akan berbeda dalam daya pikirnya udah beda. Ya jadi kalau ngomong itu udah kayak kentut sama. Bu Fat, Berani nggak? Dia, Berani nggak? Kenapa Pak Bram? dia dapat itu dari videonya Menahem Ali tuh, Profesor Ya Bansak. kalau udah begitu ya sudahlah. Kan kayak tadi dibilang katanya Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Itu udah berapa kali tuh kayak gitu-gitu Pak? Ya. Ada nggak yang berani Islam Itu di sini penipu. ngomong di channel saya misalkan? Ada nggak mereka langsung berani ngomong langsung begitu di sini? Langsung kita hantam itu. Gini Bu, masalah yang tentang Ishak dan Ismail, berani nggak mereka tuh langsung mendebat orang Yahudi yang punya kitab? Nah itu dia juga. Tuh, berani Yang nggak? Al-Qur'annya sendiri Begini, juga begini. nggak pernah mengatakan Ismail kok. Nggak ada. Nah, saya Itu luruskan Islam, dulu Islam. nih. Jangan terlalu goblok kenapa sih? Ampun deh. Ya silakan. Jadi Alkitab itu bukan punya orang Yahudi. Ini sebuah kekeliruan loh. Enggak, yang perjanjian lama, Bu. Memang Perjanjian Ya, lama, Pak. sekalipun perjanjian lama bukan milik orang Yahudi. Ini yang harus kita pahami. Tuhan memilih bangsa Yahudi untuk menurunkan yang namanya Mesias. Dipakai orang Yahudi. Tetapi karena orang Yahudi menolak Mesias yang sudah datang, maka hak kesulungan itu disebarkan kepada seluruh bangsa. Makanya Yesus berkata, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi jelas iman Kristen itu dasarnya daripada iman Yahudi. Yudaisme tidak bisa terpisah karena semua penulis Alkitab, baik PL dan PB adalah orang Yahudi. Jemaat mula-mula memakai kitab Taurat, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru di kanon pada abad ketiga atau keempat. Jadi pada awal kekristenan semua disebarkan berdasarkan lisan secara oral. Belum tertulis kecuali kitab Taurat. Makanya kenapa dikatakan Kristen itu akarnya dari Yahudi? Karena memang semua orang Yahudi yang pertama kali menerima kekristenan. Yang kita kenal dengan Yahudi Mesianik. Yahudi Ortodoks, mereka masih kekeh terhadap Mesias yang sebagai raja, Mesias yang sebagai pembebas, Mesias yang benar-benar 100% adalah manusia, bukan Allah. Itu mereka masih menganggap sampai hari ini. Nah, yang kedua saya ingin katakan bahwa ibu itu mengatakan hanya gara-gara satu perkataan bahwa yang harus dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak, dia ambil dari Alkitab. Ini sebuah kekeliruan karena kitab Beresit, kitab Kejadian itu pasal 22 ayat yang kedua jelas firman Tuhan menyatakan baik dari kitab orang dalam bahasa Ibrani maupun kitab dalam bahasa Indonesia tertulis firman-Nya demikian, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Kenapa Ishak disebut anak satu-satunya? Karena Allah sendiri berjanji kepada Abraham dan Sarai, kalian akan mempunyai seorang anak laki-laki, namakan dia Ishak atau bahasa Ibraninya Yitzhak, yang artinya tertawa. Karena pada usia tua, mereka dijanjikan oleh Tuhan
mereka punya anak. Tapi sampai mereka umur sudah tua sekali, mereka nggak punya anak. Lalu mereka sendiri ambil keputusan pada usia 86 tahun, Abraham disodorkan yang namanya Hagar. Lahirlah Ismail pada usia 86 tahun. Tetapi Tuhan memperbaharui janjinya kepada Abraham pada usia 99 tahun. Tuhan berjanji, tahun depan engkau akan memiliki keturunan anak perjanjian yang bernama Ishak. Dengan cara kalian harus disunat. Sunat itulah sunat perjanjian. Ada darah yang keluar dari sunat itu sebagai tanda perjanjian. Nah, sunat di dalam Alkitab adalah sunat perjanjian. Bukan sunat seperti yang dilakukan oleh orang Islam. Itu bukan sunat perjanjian. Itu sunat tradisi. Dan itu hanya berlaku kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Nah, di luar bangsa Israel tidak berlaku. Gitu loh. Jadi sunat perjanjian hanya berlaku Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya. Lalu dikatakan begini, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, yang akan kuberitahukan kepadamu. Jadi sudah jelas kitab Taurat, baik yang ada di tangan orang Yahudi dalam bahasa Ibrani, dan dalam bahasa Indonesia, dan dalam kitab-kitab lain yang ada di dunia ini, yang juga disebut Taurat, semua menyatakan Ishak, karena Ishak itulah anak perjanjian. Ismail bukan anak perjanjian. Ismail anak kedagingan. Mereka mau bantu Allah, mereka mau bantu Tuhan, supaya mereka punya anak, supaya harta mereka yang begitu banyak kaya raya, tidak jatuh kepada Eliezer, seorang hambanya mereka. Karena itu harus jatuh kepada keturunannya Abraham. Makanya istrinya ambil pembantunya yang namanya Hagar. Diberikan kepada tuannya yang namanya Abraham. Lalu tuannya tidur dengan Hagar, karena Hagar masih muda, dia hamil. Tetapi kita lihat dari hasil ini, pertentangan terus terjadi mulai dari kehamilan sampai kelahiran Ismail, dan keributan terjadi sampai akhirnya Ismail diusir pada usia kurang lebih 16 tahun. Ismail diusir ke padang gurun Paran dekat Kades dan Beret. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya dari anak-anakan. Ya. Dia tinggal di padang gurun sebagai seorang pemanah, dan ibunya Hagar menikahkan dia dengan seorang Mesir. Karena dia bangsa Mesir, dinikahkan kepada bangsa Mesir, dan dia nggak kemana-mana. Kita tahu dia tinggal di Petra, dekat Yordan. Begitu. Ibu Fat sudah pergi ke Petra. Ya, ini sih Raden, ya sih, jika mau tahu siapa di korbannya, ya lihatnya dari catatan yang lebih dulu ada. Nah, ini Raden, kamu agak sedikit mulai waras ya. Artinya, ya Al-Quran itu cuma hanya bisa menyangkal-nyangkal. Kalau kamu merasa bahwa dalam catatan kitab sejarah kami itu lebih benar, Al-Quran kamu adalah kitab palsu alias kitab dongeng gitu loh. Karena hanya cuma membuat penentang saja gitu ya. Salam waras ya. Oke, mungkin Pak Stenker mau nanggapi dulu, atau Pak Abram silakan. Pak Stenker? Ya. Halo. Ya silakan, mungkin mau tanggapi dulu. Agak susah menanggapi orang gila ya, gimana ya? Bagi saya semua orang gila ini, Pak. Iya. Orang kurang waras. Ngomongan apa sih? Kok orang tolol semua mendengar, nggak ada yang protes? Bicara mengenai apa tadi? Alkitab bahasa Minang. Iya, dia bilang. Saya udah lihat. Bahasa Minang. Saya udah lihat dari waktu saya kecil, Pak. Iya. Apa sih Islam, tahu apa sih kau? Ngomong lagi Sumatera Barat. Aduh, setiap jengkal Sumatera Barat saya tahu kok. Kababaya, nah ditulis di Lukas. Nah, itu bukunya saya ada tuh. Mau kalian? Sekardus saya punya. Mau? Jadi bahasa-bahasa tolol mereka ini kok nggak tobat-tobat gitu loh. Ya, masih aja anjing-anjing gila dilepasin begini-begini. Apa nggak bikin malu Islam coba? Gini ya, makin kalian bicara Islam, makin ketahuan ketololan kalian, makin ketahuan kebobrokan agamamu kan. Ya, coba dengar tadi kawan-kawan. Itu omongan yang pertama tuh, kayaknya orang Batak apa itu. Terutama yang ini semua omongan tolol coba. Mereka nggak mengikuti aturan. Jadi giliran kita dibaca Quran, mereka ribut. Oh nggak gitu cara bacanya, kan gitu ya. Lihat tafsirnya, lihat tononya segala macam. Nah giliran mereka suka hatinya membaca Alkitab tuh suka-sukanya, kayak dia yang lebih mengerti gitu loh. Orang Islam tahu apa sih mengenai mati? Itu tadi tertarik saya Pak King dari awal tuh. Mereka ngerti mati. Pak King tadi udah terangkan ya apa arti pengertian mati di Perjanjian Lama kan? Keterpisahan itu artinya mati. Mereka ngerti itu. Dibacanya mati, oh mati berarti. Kenapa sih Adam nggak mati waktu makan buah itu? Kan tolol itu ya, cara pikir Islam dibuatnya ke kita kan nggak kena kawan-kawannya. Dan saya lihat itu Pak King,
komentar orang-orang di situ. Subhanallah, apa Allah segala macam, tabarakallah macam-macam. Tolol semua. Saya nggak ada lihat komentar yang pintar gitu loh. Apa yang dikatakannya itu dari sisi pandang Islam, dia nggak nyambung apa yang dia omongkan si Elia tadi kan. Dia bicara dalam sisi pandang Islam, nggak bisa begitu. Kau harus debat dalam sisi pandang Kristen, nggak bisa begitu caranya. Ya tampilkan apa ayat-ayat di Alkitab yang membantah itu. Jangan congor yang bicara kan. Betul. Ampun saya perempuan. Padahal begini, ini salah satu keunikan negeri ini ya. Saya nggak tahu Islam apa di Indonesia ini. Coba kita perhatikan di daerah-daerah Arab sana, Arab Saudi sekelilingnya lah yang mengaku Arab. Ada nggak pendakwa perempuan yang segitu hebatnya kayak di Indonesia? Coba tunjuk dulu. Gak ada di negara Islam, gak boleh perempuan buru-buru ngomong, Pak. Nggak bisa, makanya karena mereka kalau muncul di depan layar, suaranya itu bisa bikin resletingnya Muslim terbuka. Mulai cari sabun, mulai cari licin segala macam. Karena suaramu pun perempuan menggoda laki-laki. Nah saya bingung Indonesia ini Islamnya apa gitu. Islam garis baru, Islam apa nih? Zaman now. Yang diundang sedongotan waktu itu si Al-Hakim, siapa namanya itu yang jenggotnya panjang orang dari Arab itu. Di videonya tegas-tegas bilang, perempuan dilarang muncul di depan layar. Karena dia nggak pernah tahu yang mendengar dia itu laki atau perempuan. Kalau laki celaka gitu loh. Fitnah nanti yang didapatnya. Karena laki-laki mulai berhayal mendengar suaranya, melihat mukanya. Saya bingung, Islam Indonesia Islam apa sih? Bufat lah dulu lah. Kira-kira Islam apa Bufat Indonesia ini? Kalau Indonesia ini Islam nggak jelas, Pak. Sunni bukan? Alah, mau dibilang Sunni kayak mau apa, intinya nggak jelas, nggak sama dengan Islamnya asli dari Arab sana, Pak. Beda. Sono aja, sono. Saya sebenarnya banyak mau saya buka dalil, cuman masih lanjut nggak videonya apa gimana Pak? Masih banyak. Lagi. Makin bagus ini, tanggapannya nanti makin mantap. Ya, oke. Selesai saya membahas ini, saya memutuskan masuk Islam. Dan yang kelima, pahami nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Alkitab ini. Wow. Maaf, bentar, stop, bentar Bufat, bentar. Bentar Bufat. Ini yang di mana ada kata nubuatan dalam Islam? Coba tunjuk dulu sama saya. Nggak ada, Islam nggak peduli masalah nubuatan, mereka aja ngais-ngais ngemis-ngemis gimana caranya nabinya diakui gitu doang. Padahal gini ya Bufat ya, nubuatan itu bahasa Arab, benar nubuat ya, dari nabi ya. Nubuah. Nabi itu, ya dari yang kita pahami, nubuatan itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab loh. Mengambil dari bahasa Arab, nubuatan itu. Artinya seorang yang punya penglihatan, nabi. Nah giliran mereka ditanya apa nubuatan, nggak ngerti mereka. Nabi itu apa, nggak ngerti mereka. Padahal itu semua berakar dari Islam loh. Kata-kata yang dari Indonesia. Jangan ada bicara nubuatan kalian Islam. Cilaka, kurang ajar kau. Tanya sama Allahmu, Allah ada nggak kata nubuatan ku sampaikan? Coba kasih tahu dulu. Nggak ada muncul. Kok tiba-tiba ini pelacur, maaf ya. Pelacur gitu ya di surga ini pelacur kan katanya ya. Al-Ka'bah. Ini orang belum tentu Pak, kan bidadarinya kan diciptakan langsung di sono. Suami-suami udah bosan katanya istri yang di dunia. Nah. Allahnya bilang pelacur. Saya bisa buktikan. Waduh. Ini perempuan pelacur di surga. Saya Itu sasa berarti. Saya bisa buktikan kata-kata Allahnya. Yang nulis itu. Si suaminya pilih bidadari, istrinya dijadikan pelacur gitu. Bidadari itu adalah pelacur gitu. Oh gitu, saya pikir. Ntar Bu, hajar dulu ini Bu, biar habis kita lanjut. Hantam sebentar nih. Lanjut. Akan kita insya Allah pahami, tapi yang terpenting harus Al-Quran dulu kuat dalam hati. Kalau kita tidak paham Al-Quran, itu sama seperti orang Kristen. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Umat Islam yang tidak punya Al-Quran dalam dadanya, dia akan memang Kristen itu benar. Siapa yang paham Quran coba? Makanya ada Islam yang paham Quran sini naik. Buktinya pada mereka sendiri kalau ditanya pelongok kayak kebo nggak ngerti. Gini. Siapapun dengar ini siaran langsung atau siaran tunda, saya tantang kalian, berani kau bilang kau paham Quran. Kalau kau berani mengatakan itu, kau adalah manusia durhaka. Saya bisa buktikan dari perkataan ulamamu, naik Islam sini. Ada yang berani bilang dia paham Quran? Ayo, saya tantang kalian siapapun dengar, naik kalian ke sini, saya tunjukkan datanya. Zuma ke sini, Zuma. Teman-teman videonya ntar komenin ya, suruh naik Bu, ditantang sama tuh channelnya Bu Fatimah sana. Saya tantang dibikin mencret kamu gitu. Ayo, kasih komen teman-teman nanti. Saya ulang Bu Fatimah, saya ulang kata-kata saya. Saya tantang kalian muslim seluruh jagat raya kalau perlu. Yang berani bilang, saya paham Quran. Tunjukkan itu dalilnya. Siapa yang berani bilang saya paham Quran? Kurang ajar nih perempuan ini. Ya, menghancurkan Islam dari dalam. Kayaknya ini agen Mossad juga nih satu orang nih. Ya, agen Mossad ini jadinya. Nggak bisa bicara begitu. Tidak ada yang boleh bilang dia paham Quran. Kurang ajar ini perempuan ini. Lanjut. Kalau ada yang berani saya buktikan. Ya, teman-teman komen ya nanti ya di sini ya bilang ibu-ibu yang berdua ini disuruh masuk ke channelnya Ibu Fatimah gitu ya. Gratis bilang masuknya gratis. Gratis gitu ya. Langsung. Yang pertama harus kita kuatkan adalah Al-Quran dalam dada kita. Ini kesaksian
Oh, nomor 4 adalah tunjukkan kesalahan Alkitab tentang penulisan yang diganti di dalam Alkitab yang dikorban itu Ishak, sebenarnya itu Ismail. Berani Kita ngomong jawab ini tadi langsung itu, Bu. mencret aja. Ya, nanti Terusin aja, Bu. kalau- Kita udah jawab tadi. Ya, oke, lanjut ya. Lanjut aja. Pembuktiannya Lewat ini. bisa saya ungkap sedikit ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan judulnya adalah Iman Abraham diuji. Ya, Koknya. Kejadian 22. Kitab di rumah ya? Nggak ada ya. Kejadian 22, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oh, mu'alaf juga Ibu, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Sama-sama iya, penipu. mu'alaf. Saya sebentar lagi mau melepaskan mu'alaf saya, karena mu'alaf itu tidak boleh disandang terus-terusan. Mu'alaf itu kan artinya muslim baru. Masa sudah 20 tahun kita masih bilang muslim baru? Enggak ya. Tapi mantan Kristen iya. Ya, betul. Mantan Katolik. Saya mantan Protestan. Mantan-mantan kita. Ya, jadi Ayo kalian yang mantan-mantan Katolik, mantan-mantan Kristen, ayo Ayo, di sini naik. masuk ke room saya. Naik. Kita uji otak kepala muslimah ya. Ya, betul. Lanjut. Lanjut, Bu. yang keempat tadi itu tentang Ismail. Kenapa sampai bisa terbukti bahwa itu sebenarnya harus Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Terbukti adalah Oi, Ismail itu bukan nabi, oi. Quranmu aja Nggak ada tuh tulisannya Ismail nabi. Kalian aja nama-namain nabi, ngawur. Ini orang bakal mencret Pak kalau berani punya Ngawur, nyali aja masuk room sini habis dia. Kita buka Alkitab, kita buka Al-Quran habis dia. Habis Lanjut. nih orang. Lanjut, Saya lanjut. sekali mengajak para pendeta membaca urut ke belakang ke pasal sebelumnya. Widih. Ketika Abraham yang seperti dalam kitab sebagai Ibrahim ya, Abraham itu ketika melahirkan Nabi Ishak itu usia berapa? Ketika 86. melahirkan Nabi Ismail usia Ishak berapa? 99. Dipertemukan pada ayat ini, nanti satu waktu kita akan menjelaskan khusus tentang siapa yang dikorbankan Ishak atau Ismail, itu boleh kita akan kupas. Boleh. Kalau perlu di room saya Ternyata di Bu dalam punya nyali. Alkitab ketika dirunut sejarahnya terdapatlah bahwa ada satu ayat membuktikan bahwa anak yang dikorbankan ini harusnya seorang pemuda yang usianya 16 tahun atau 17 tahun. Ya, itu mungkin Ishak. anak yang usia 3 tahun. Kenapa? Pembuktian satu ayat. Karena di dalam Alkitab ini ada tertulis bahwa dan saat itulah Abraham memanggulkan kayu bakar di atas pundak putranya. Ya, stop dulu, Bu. Apakah kan Allah kasih kita Ya, Abraham memanggulkan kayu bakar ke atas pundaknya Ishak karena Ishak itu menurut penafsiran Alkitab itu usia 18 sampai 25 tahun. Nah, sedangkan Menahem Ali bilang Ishak itu sekitar 37 tahun. Kalau Ishak 37 tahun yang dipersembahkan, berarti Ismail itu selisih usia dengan Ishak itu 14 tahun. Lebih tua Ismail 14 tahun. Bayangkan kalau Menahem Ali, Ustadz Menahem Ali bilang bahwa yang dipersembahkan adalah Ismail misalnya. Berarti usia Ismail berapa? Kalau 37 tambah 14 tahun. Udah berapa itu? 50 tahunan, 50 lebih tahun, 51 ya. Mana mungkin? Sedangkan Ishak bukan berusia 3 tahun. Dia maksud ini Ishak dipersembahkan usia 3 tahun. Keliru. Ishak dipersembahkan usia sekitar 18 sampai 25. Dia dapat info Dia dari sudah mana? dewasa. Dapat info dari mana isi Ishak itu dikorbankan usia 3 tahun? Dari mana ya? Makanya tadi dia ngomong kan 3 tahun dia bilang. Yang benar itu adalah yang sudah sanggup memanggul kayu bakar di pundaknya. Berani Itu masuk- Ishak usia 18 sampai 25. Jadi lawak-lawak dong kalau dia masuk room sini, Pak. Wah, habis dia, Bu. Diketawain Jangan kan dia, ustadznya yang besar suruh ke sini. Diketawain orang Kristen dia kayak begini. Lanjut. Lanjut. akal untuk berpikir ya? Bukan. Ibu aja nggak punya akal gimana susun bu, kamu mencret Bu di sini Bu ngomong kayak orang ibu. Aduh, ibu ini. yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja asal terima saja karena apa yang disampaikan Mau, pendeta harus kebalik. diyakini. Apa yang disampaikan pastor Ibu-ibu, nanti kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu ya. Udah dengerin, udah pokoknya terima saja. Allah perintahkan nggak? Tahu apa enggak? Nggak tahu. Yang dongok siapa Bu? Bu ampun. harus diyakini. Umat Katolik lebih parah lagi. Umatnya tidak pernah buka Alkitab. Wih, gila. Apa yang pastor Gila. Menghina banget dia ya. Ini bajingan betul nih perempuannya. Kalian kalau ada orang Katolik coba tuntut dulu perempuan ini ke pengadilan nih. Kurang ajar ini bahasanya nih. Kalian Islam yang nggak pernah buka Quran kalian kok balik-balik bahasamu. Quran cuma Viralin berjalan tuh pintu. fotonya ini kayaknya dipajang nih. Ini bener nggak nih? Ini ditantang nih orang ini sama orang Kristen. Ayo siap gak argumentasinya? Dia punya Kita channel tuntut YouTube loh, nggak, Pak? bahasanya semua salah semua dia. Ini ada channel YouTube-nya dia nih orang.
Ini channelnya siapa ini orang nih? Mualaf Story nggak tahu siapa nih? Dogol-dogol nih itu. Mana tahu dia punya nih. Bukan punya dia deh kayaknya. Ya, lanjut. Bacakan sudah itu terima saja. Kalau kita ini harus lengkap dengan dalil dan setelah disampaikan harus ada tanya jawab. Nah itu ya, Ibu paham banget gitu. Dari itu Jadi ada tanya jawab. yang merujuk bahwa tidak mungkin anak umur 3 tahun bisa memikul kayu bakar. Dan bukti yang kedua adalah Rebecca maksudnya dia ini ngomong nggak? Bukan. lompat pasti. Makanya yang diomong tuh siapa? Masa Ishak umur 3 tahun? Dia ngomong Ishak atau ngomong Rebecca ini? Rebecca kayaknya Pak. Rebecca Yang masih kayaknya. Dia Ngomongin ngambil Aisyah ini. kayaknya. Ngomongin Aisyah Aduh, lagi. udahlah. Saya sih sebenarnya saya kasihan sama Pak David sama Bu Fat sih. Mencoba menanggapi orang tolol gitu loh. Ini bener-bener. Ya, masalahnya ini orang bangga loh Pak, dibanggakan loh. Orang yang paling orang pintar loh Pak, ini Mas Islam Pak. Coba yang komen Pak. Artinya semua yang jadi mualaf itu Tolong. Iya. Udah gitu aja. Maksudnya Bu. saya udah terbukti loh ya. Kita udah lihat berapa banyak nih mualaf jagoan tolol semua ya. Ya kan? Iya. Nah, ya itu. Ya masih bingung lah kalau yang masih mau masuk Katanya Islam belum. pernah di lembaga Alkitab. Kok bisa-bisanya bilang Ishak itu ada Bohong semua itu buat tipu-tipu aja dia nih, Bu. Bahasa Ibraninya juga tunjukin dong harusnya, betul enggak? Dia, Bu Fat, bentar, dia udah mualaf berapa tahun katanya? 20 Dia tahun. 20 tahun. Umurnya ini kira-kira ada 40 nggak? Nggak ya? Lebih lah. Belum, kayaknya belum. Nah, Pak. Iya. 30-an ini. Nggak nyampe nih Iya, kayaknya. 30-an. Jadi kalau kita kurang dia 20 tahun, berarti dia di lembaga LA. Enggak, dia itu kayaknya belasan. tuaan dia dari 15, saya. 15 tahun Pak dia di lembaga LAI. Nah, Ya, maksudnya dia jualan gorengan di depan lembaga LAI. itu yang mau saya bilang. Oh, kalau enggak itu catering service. Ya, Jualan 15 cilok. belum, Bu. 15 belum. ini pendengarnya Ya apa ampun, nggak? Islam gak ada yang pinter. Apa kalian itu ampun udah jadi bahan ketawaan aja. Makanya masuk-masuk apologetism gini, aduh habislah kalian. Sekarang gini, Bu, kita buktikan kegoblokan dia, Bu. Perjalanan dari tempatnya Abraham sampai ke Bukit Muria itu 3 hari perjalanannya. Gimana mungkin anak 3 tahun sanggup jalan 3 hari? Sakit itu anak. Dari mana nih catatan Alkitab gak bilang begitu? Dia ngawur dia orang yang ngomongnya sembarangan. Lanjut, Bu. Sebaik-baik kebenaran yang ditutupi akan terbuka juga. Bukan Maka di itu, saat ayat terakhir, ketika selesai upacara pengorbanan itu yang akhirnya katanya diganti domba, kalau di Alkitab itu diganti domba. Lalu pulanglah Abraham bersama putranya, dia pulang ke Beersheba. Beersheba itu tempatnya siapa? Tempatnya Hajar dan Ismail. Sementara kalau Ishak dan ibunya Sarah di Kanaan. Bentar, Bu. Stop, Bu. Kita tanggapi dulu ini. Ini orang goblok. Anda tahu bahwa Abraham itu adalah orang yang suka berkemah. Abraham itu bukan orang yang suka menetap di satu tempat. Dia berkemah. Dia pernah tinggal di bawah pohon terbantin di Mamre. Dia pernah tinggal di Beersheba. Dia pernah tinggal di Hebron, Kanaan. Dia pernah tinggal di tempat-tempat yang lain begitu banyak, termasuk sampai Mesir dia pernah tinggal. Ya. Jadi Abraham itu bukan orang yang suka menetap di satu tempat. Dia suka berkemah, suka pergi. Dia orang yang suka berkemah, dia orang yang punya banyak harta, yaitu kambing, domba, lembu, sapi. Dan para budaknya begitu banyak. Ingat gak waktu para budaknya bertengkar dengan para budaknya Lot? Karena hewannya sudah tidak bisa muat tempat untuk mereka mendapat rumput, saking banyaknya. Mereka kaya raya sekali sesuai dengan berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Jadi kalau dia katakan, kalau dia pergi ke Beersheba, lalu kemudian Abraham tidak pergi ke tempat yang lain, dan memang dia orangnya suka berkemah. Beersheba itu gak jauh dari Kanaan. Kalau kita lihat di peta itu nanti Pak Abraham itu bisa kasih lihat peta nanti. Gak jauh, Bu. Jadi ini orang tukang tipu aja nih, heran tiap hari nipu aja, saya bingung, ini mualaf nggak pernah ada yang jujur. Pakai mau nanya, itu Ismail itu waktu diusir kan suruh balik lagi ke rumahnya kan? Waktu diusir ketemu malaikat di mana itu? Betul, waktu dia diberkati itu oleh malak Yahweh, iya, si kemudian disuruh kembali. Iya, si Hagarnya kan disuruh taat lagi sama tuannya kan? Betul, tunduk kepada tuannya. Tunduk pada tuannya, makanya dia suruh balik lagi kan? Ya. Nah setelah itu, ketika mereka mengalami perpisahan, Ismail dengan Hagar itu di usia berapa gitu, ada nggak keterangannya? Itu usianya si Ismail waktu berpisah terakhir itu sekitar usia 16 tahun. Enggak, waktu udah berpisah itu dari Yang terakhir ya, perpisahan yang terakhir itu usia 16. Ke Mesir kan? Ke Mesir kan? Ya,
Dia ke Mesir di Kades Beret. Artinya ketika dibawa ke gunung itu untuk melakukan pengorbanan itu Bukan dia lagi. hanya Itu berdua. hanya Ishak sama Abraham dan kedua budaknya. Ya. Oke. Lalu kemudian ketika balik lagi disebutnya Barseba, dia langsung kaitkan dengan tempat tinggalnya si Hagar gitu ya. Padahal Ya. Hagar tinggal di mana tuh? Hagarnya tinggal di Dia mana? tinggal di dekat Mesir, Kades Beret dekat Kades Beret padang gurun Paran. Nah, Kades Beret ya, teman-teman ya, bukan di Barseba ya. Nah, Bukan. ini salah pahamnya ini si mu'alaf ini sekali lagi harus ditekankan saudara-saudara. Makanya kenapa saya sengaja mempertanyakan hal ini ke Pak King supaya diperjelas ya. Islam ini bener-bener aduh ya ampun deh, kasihan. Lanjut. Bohongan itu, kenapa kalau memang Ishak yang dikorbankan? Pertanyaan lagi, kalau ibunya di Kanaan, kenapa dia harus pulang ke Beersheba? Ibu di Kanaan gimana sih? Juga saya katakan bahwa saya berani untuk syahadat. Ngawur. Wah, berarti tersesat dia. Goblok. Goblok ini Bu Fat gini ya. Ada Gini. cara goblok berarti. Berapa jauh Pak King kira-kira perjalanan Hagar Pak? Sehari perjalanan jauhnya dari Hebron ke ini ke Ya, Kades dari, Beret. dari tempatnya si Abraham Pak. Berapa Iya, jauh Pak? sehari perjalanan jauh. Loh, sehari bukan 3 lompatan Pak. Bukan sehari perjalanan. Loh, Kalau itu rumahnya si Islam, Abraham. Pak. Loh, ya makanya saya bilang kan tolol ini perempuan. Harusnya dibantahnya dong. Oh, itu Alkitab salah. Abraham tuh ngusir si Hagar. Hagar itu cuma 3 lompatan ketemu sama Zam-Zam kok. Kok tolol kok Islam? Kok begini cara narasinya? Harusnya dia membantah dari kebenaran kitabnya, benar nggak, Bu Fan? Betul. Iya dong. Kalau dia Cerita. menolak Alkitab ya dia harus Iya. Jadi bantah. Pak Stengger, Ya. kalau dari tempatnya Abraham Hebron ke Kades Beret Barnea itu berjarak sekitar 90 sampai 120 km. Tuh. Nah, saya membayangkan Ibrahimnya Islam ini semut, Pak. Bayangkan jarak dari rumahnya Abraham itu kan di dekat Ka'bah itu juga. Coba ke sumur Sampai jam-jam. Zam-Zam. Semut, Pak, bisa 1 hari jalan, Pak. 3 langkah Itu doang itu. 1.500 kilo ya. Iya. Tapi kalau semut dari dekat Ka'bah ke Zam-Zamnya butuh 1 hari, sama kita cuma 3 lompatan, Pak. Waduh, silakan. Kan goblok ini Islam ini. Aduh, tolol ampun. Masalahnya begini Pak Stengker, mereka tuh nggak bisa ngebela pakai Quran karena Quran isinya salah semua. Iya salah semua. Ya makanya itulah. mereka ngorek-ngorek gitu loh. Gini ya. Mereka bilang bahwa rumahmu jelek. Ya, tidak dicobanya keluar dari pintunya, dilihatnya arah rumahnya jelek atau tidak. Inilah Islam. Jadi kalau dia bilang seperti itu tadi, harusnya dibandingkan, oh enggak, salah itu cerita di Alkitab itu, yang benar cerita di Quran. Ismail. Ya buktinya itu 3 lompatan dia sampai sama sumur Zam-Zam, kan gitu harusnya ngomongnya yang benar. Oh, Benar ya? betul. Saya buktikan nanti dari tafsir Tabari bahwa ulama-ulama terdahulu menyatakan itu Ishak. Bergeserlah itu begitu Ibnu Katsir yang cerita. Bayangkan kalian berapa ratus tahun antara Tabari sama Ibnu Katsir. Di Ibnu Katsir nggak nyebut bahkan Ishak, Ismail disebutnya. Ini yang dipegang mereka. Padahal di Al-Tabari pertama itu Ishak dulu lebih banyak, nanti kita buktikan deh. Berapa banyak dia menceritakan mengenai Ishak, berapa banyak dia menceritakan mengenai Ismail di satu tafsir yang sama. Kita lihat. Iya. Quran Pak, juga Pak nggak Stengger. mengatakan Ismail kok Pak. Pak Stengger, Ya. kalau di Alkitab kan Ismail disunat pada usia 13 tahun. Waktu masih di rumahnya Abraham. Iya. Belum diusir itu. Ya. Usia 13 tahun. Waktu di Al-Quran dicatat berapa, Pak? Berapa tahun dia di Nggak ada Nggak ada dibilang. Nggak ada Pak, Kok nggak ada? Nggak ada dibilang. Nggak ada Pak. Loh gimana sih? nggak ada. Wah, kayak gitu Al-Quran ini mereka gimana? Pak. Udah kitabnya kurang informasi malah protesannya sama kitab orang. Itulah kitab kebingungan mereka ini. Yang tahu cuma ini Olohuma, Allah sama ulama. Yang tahu. Allah sama ulama. Aduh, kocak lanjut ya. Goblok. Lanjut. Salah, saya harus hijrah ke Islam. Dan yang kelima, yang harus kita buktikan terakhir adalah bahwa betul ada ini seru nih. tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini seru dalam nih. Alkitab, walaupun makanya kenapa Alkitab ini ya Di mana Bu? aslinya. Seru. Perjanjian ini terdiri dari Alkitab ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau Katolik ada perbedaan. Alkitab perjanjian lama, apokrifa dan perjanjian baru. Dulu. Loh. Deuteronomika, aduh. Deuterokanonika. Oh, 7 kitab. Kok bisa Itu kanon kedua. Jangan lama dibilang kitab apokrifa sini. Aduh. Ngawur nih. Nah, Bu, Bu Fat tepat nih dengan tema ini. Kita bisa ketawa-tawa. Bu. Karena bodoh. Gila. Ya ampun. Gila nih, Bu, nih. Teman. Ini mualaf karena bodoh berarti dia ini nggak Iya, ngerti apa-apa. iya, betul, Astaga, Bu. kasihan.
Dia nggak ngerti kitab apokrifa itu apa loh. Aduh. Jadi gini Bu, saya jelaskan biar orang Islam ini tahu ya. Kitab Katolik sama kitab orang Kristen Protestan itu sama jumlahnya. Untuk PL 39 kitab, untuk PB 27 kitab. Tapi Katolik ada tambahan Deuterokanonika sekitar 7 kitab. Itu kitab tentang sejarah. Di kanon oleh Katolik. Itu Nggak ada beda yang situ. protes loh, Nggak ada jemaatnya. masalah. Itu kitab sejarah. Nggak ada masalah sama sekali. Gitu loh. Tapi untuk perjanjian lama PL dan PB itu sama. 36 sama 30 berapa? 36 kitab sama 27 kitab. Nggak ada beda. Sama. Begitupun juga dengan ortodoks sama. Hanya yang beda tuh kitab sejarahnya itu saja. Gitu loh, Bu. Lanjut. Gak ada yang protes jemaahnya kan dia tahu saya bilang umat Islam itu kan kebanyakan maaf ya rata-rata kan bodoh tentang kitab. Jadinya kalau ngomong apa aja nggak ada yang protes Pak biar salah. Iya. Dalam Alkitab ini perjanjian lama perjanjian baru ya Yesus mengungkapkan Ya, siapa ini? Oh, Pak Kafirun. Oh, Pak Kafirun ya. Ya, jadi kalau dia pernah mau jadi tukang ketik ya di apa namanya di tadi lembaga Alkitab Indonesia ya. Kalau dia Ya. bilang itu apokrifa, dia nggak tahu Deuterokanonika, ya itu udah membuktikan dia nggak pernah kerja di situ. Betul. Orang dia jadi lembaga gue nggak ngerti. Aduh. Ini saya udah Tahu berani bohongnya. nih. Saya lacak, dia nggak mungkin kerja di situ, dan kemungkinan besar juga dia nggak pernah jadi Kristen. Iya. Ya, dia biasa Jadi- ngantarin Jadi kopi Pak, emang sana, Pak. ya kan juaranya ini kan apa maksudnya memang modusnya begitu, bukan Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen kan. Ya, artinya mengatasnamakan lembaga biar dipercaya gitu ya, Pak ya. Iya, biar dipercaya. Biar lebih Saya- meyakinkan maksudnya. Iya, iya. Saya ini bekas penjaga Ka'bah Bu, Pak, tempat batu itu pas mau dicium Nah, orang. nanti kalau saya Pak Tengger berdiri di ngomong begitu biar dipercaya gitu ya kan, ngomongin soal Ya, betul. Ka'bah maksudnya. Saya berdiri, nggak sadar aja kalian, saya yang berdiri di situ kalau di foto-foto orang. Ayo. Aku pernah jadi ketua MUI. Ayo, percaya nggak? Percaya. Aku pernah Tapi- jadi Aisyah, percaya nggak kalian? Percaya. Ini di Saya- sebelah saya ada Kidir nih. lagi nonton. Ya Pak Kidir. Lucu-lucu kita malam ini. Lucu-lucu aja ya. Makanya saya bilang Lucu-lucuan. kalau dia berani masuk ke sini mah jadi lawak-lawak, diketawain orang ya. Dia bisa keluar-keluar di depan muslim. Nah, di depan orang Kristen jadi bahan ketawaan dong dia. Aduh. Lanjut ya. Lanjut. Makin berkali-kali seru nih, Bu. tentang kedatangan Nabi Muhammad, tapi itu selalu dikatakan dengan roh penghibur. Orang selalu membawa sukacita. Dan itulah namanya Ahmad. Kalau Ya ampun Tuhan, goblok. Lucu banget Ibu nih. Ini dawa skripnya nih Pak Tengger, dawa skrip. Hancur. Muslim dengerin ya, saya sering ketawa loh kalau roh penghibur itu diarahkan ke si prepet. Itu nabi kamu menghibur bini-bininya. Emang Ahmad itu roh penghibur, artinya bukan nama Ahmad itu? Enggak. Ahmad kok penghibur? Goblok. Aduh. Gila nih orang. Ya anggaplah itu gelar disematkan, ya kan? Maksudnya itu apakah Muhammad itu jadi penghibur siapa? Jadi lenong bocah gitu ya. Enggak, dia salah baca kali Bu, cepet-cepet. Maksudnya Ahmad bersama wanita penghibur. Oh, begitu. Bukan Soalnya roh penghibur. data-datanya itu mengatakan gaulilah wanita mana saja yang kau sukai. Nah, itu berarti dia kayak di tempat itu kan. Dia nulis Iya. sendiri laki-laki, cewek-ceweknya banyak di sekelilingnya kayak gitu kan. Nah, itu Aduh, cocok lucu yang banget. penghibur wanita. Bentar dulu, Bufat. atau girang gitu. Ini saya sarankan siapapun kalian yang kenal perempuan ini coba ditanya lu dia nama siapa yang ada di selangkangannya. Mana jangan-jangan nama Ahmad Didat ada di situ. Ada sih. Tolong dicek ya. Aduh. Tolong dicek. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. ditekan bahasa, kalau bukan ditekan diklik, bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, kan Yesus bukan dari Yunani ya. Kalau perjanjian baru diterjemahkan dalam bahasa Aduh, Yunani, kalau katanya orang lembaga masa nggak bisa bedain sih bahasa Injil itu bahasa apa? Injil itu bahasanya apa? Dari mana coba? Emang ada dari bahasa